Di usia 28 tahun, aku menghadiri reuni SMA. Diam-diam, aku membayar seluruh tagihan makan malam. Namun, saat baru saja melangkah keluar dari restoran, sang pemilik memanggilku kembali, menunjuk ke kamera CCTV dan berkata, "Mbak, pria yang membayar tadi berpesan agar saya mengembalikan uang ini kepada Mbak. Namaku Maya." Tahun itu usiaku 28 tahun, usia yang kata orang sudah tidak cukup muda untuk bermimpi, tapi juga belum cukup tua untuk menyerah. Aku sudah bekerja selama 6 tahun, gaji bulanan sekitar 8 juta rupiah, hidup sangat hemat, setiap bulan mengirim 2 juta rupiah ke kampung untuk ibu untuk biaya obat, makan dan listrik. Hidupku tidak bisa dibilang susah, tapi juga tidak pernah terasa lapang. Hari itu adalah jadwal reuni SMA. Sejujurnya, aku tidak ingin pergi. Bukan karena sibuk, tapi karena aku tahu betul reuni semacam ini yang dibawa orang. Bukan hanya kenangan, tapi juga perbandingan. Siapa yang lebih sukses? Siapa yang lebih kaya? Siapa yang menikah dengan pasangan yang lebih baik? Siapa yang anaknya lebih pintar? Semuanya disajikan seperti perjamuan tak kasat mata. Namun, akhirnya aku tetap pergi, karena ada hal-hal yang meskipun tidak nyaman, tetap harus dihadapi. Sore itu, aku membuka lemari pakaian. Aroma lembab yang samar bercampur dengan bau pewangi pakaian yang sudah lama tercium. Aku berdiri sejenak, tanganku menyusuri setiap helai pakaian, semuanya adalah pakaian kerja yang sederhana, tidak ketinggalan zaman, tapi juga tidak ada yang istimewa. Akhirnya, tanganku berhenti pada sebuah gaun berwarna krem. Gaun itu kubeli 3 tahun yang lalu saat pusat perbelanjaan sedang diskon besar-besaran. Waktu itu aku ragu sangat lama sebelum berani membelinya. Karena meskipun sudah diskon, harganya tetap tidak sedikit bagiku. Aku mengambilnya dan memeriksanya kembali. Bagian lengannya sudah sedikit berbulu. Dengan hati-hati, aku mengambil gunting kecil untuk memotong setiap serat kain yang keluar, lalu membersihkannya beberapa kali dengan roll debu. Butuh waktu hampir 20 menit. Tapi saat kupakai dan berdiri di depan cermin, aku merasa cukup pantas. Tidak glamor, tapi cukup rapi, cukup sopan, setidaknya tidak akan membuat orang lain menatapku dengan kasihan. Ponselku bergetar. Nama ibu muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. "Maya, sudah makan?" Suara ibuku terdengar lirih dan sedikit lelah. "Belum, Bu. Sebentar lagi Maya mau makan sama teman-teman." "Ibu sudah makan?" Sudah. "Oh ya, obat yang kamu kirim kemarin sudah mau habis. Kata dokter harus diminum rutin, tidak boleh putus." Aku menggenggam ponsel lebih erat, tenggorokanku tercekat. "Iya, Bu. Besok Maya transfer uangnya ya, Ibu beli lagi." "Iya, tapi kamu jangan terlalu hemat, makan yang benar. Badanmu kelihatan makin kurus." Aku tersenyum tipis. "Maya baik-baik saja, Bu." Setelah menutup telepon, notifikasi dari bank muncul di layar. Saldo, 4 juta rupiah, itulah sisa uangku setelah membayar sewa kos bulan ini. Aku menatap angka itu selama beberapa detik, lalu mematikan layar. Jangan dipikirkan lagi, kalau dipikirkan, aku tidak akan punya cukup keberanian untuk melangkah keluar. Hotel tempat reuni diadakan terletak di pusat kota Jakarta. Begitu masuk, aku sudah merasakan perbedaannya. Lampu kristal yang berkilauan, lantai marmer yang mengilap. Staf berseragam rapi membungkuk menyapa tamu. Aku berdiri di pintu selama beberapa detik sebelum masuk. Ruangan privat itu sangat besar, dengan meja bundar yang bisa menampung lebih dari 20 orang. Dan hampir semua kursi sudah terisi. Suara tawa dan obrolan riuh. Rendah, aroma makanan, anggur, dan parfum bercampur menjadi satu. "Maya, di sini." Sebuah suara yang kukenal memanggil. "Sari." Aku menghela napas. Lega, tersenyum, lalu berjalan menembus kerumunan. "Akhirnya datang juga," kata Sari sambil menarikku duduk dan menuangkan segelas minuman ringan. "Macet sekali tadi," bisikku. Aku duduk di posisi yang tidak terlalu di tengah, juga tidak terlalu dekat. Pintu, posisi yang cukup untuk sekadar ada. Pandanganku tanpa sadar tertuju ke
Tengah meja. Yang duduk di sana adalah Bima, primadona kelas kami dulu. Dia adalah siswa paling cerdas, tampan, jago olahraga, hampir selalu menjadi pusat perhatian. Sekarang pun dia tetap menjadi pusat, hanya dengan cara yang berbeda. Bima mengenakan kemeja gelap, jam tangan berkilau di pergelangan tangannya, senyumnya penuh percaya diri. Suaranya berat dan tenang, dikelilingi oleh ajakan bersulang dan tatapan kagum. Di sebelahnya ada Dewi, dia jauh lebih cantik dari dulu. Rambutnya bergelombang, bibirnya merah, kuku-kukunya terawat sempurna. Dia sedang menunjukkan foto mobil barunya kepada semua orang. Suamiku bilang harus beli mobil biar gampang antar jemput anak, kata Dewi, suaranya cukup keras untuk didengar separuh meja. Ada yang berdecak kagum, ada yang mengangguk-angguk. Aku menunduk dan mengambil sepotong sayuran. Bukan aku tidak terbiasa dengan hal ini. Hanya saja setiap kali menyaksikannya, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Obrolan di meja perlahan beralih ke topik rumah, mobil, investasi, dan anak-anak. Aku hanya duduk diam, sesekali tersenyum dan mengangguk. Tapi, sebenarnya aku tidak berada dalam percakapan itu. Aku seperti duduk di luar, memandangi dunia lain yang bukan milikku. Tiba-tiba seseorang menyinggung masa lalu. Kalian ingat tidak, dulu di kelas kita ada beberapa anak yang dapat beasiswa untuk siswa kurang mampu? Suasana mendadak hening sejenak. Aku membeku. Aku ingat, sepertinya hanya ada 1 atau 2 orang, kata yang lain. Harus naik ke panggung menceritakan kondisi keluarga, kan? Terdengar tawa kecil. Dulu rasanya memalukan sekali. Aku menggenggam erat sumpitku. Aku adalah salah satu dari mereka, meskipun aku tidak naik ke panggung. Hal itu tetap menjadi sebuah bekas luka, sesuatu yang selalu ku coba lupakan tapi tidak pernah bisa hilang. Di bawah meja, Sari menyentuh kakiku dengan lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku berkata begitu, tapi aku tahu hatiku sama sekali tidak baik-baik saja. Aku berdiri. Aku ke toilet sebentar. Keluar dari ruangan, suasana terasa jauh lebih tenang. Aku bersandar ke dinding, memejamkan mata, merasakan kelelahan yang entah dari mana datangnya. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena harus terus berpura-pura baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, aku kembali. Tapi saat melintas di depan meja, resepsionis, aku tiba-tiba berhenti. Sebuah ide gila muncul di kepalaku. Bagaimana jika aku yang membayar seluruh tagihan makan malam ini, tidak akan ada yang tahu. Mereka akan mengira Bima yang membayar, atau mungkin akan berdebat. Sebentar lalu selesai. Tapi aku akan tahu. Aku akan tahu bahwa malam ini, aku bukan pihak yang pasif, melainkan akulah yang mengakhirinya. Dengan caraku sendiri, cara diam-diam untuk mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. Aku melangkah ke kasir. Saya mau bayar untuk ruangan 999, petugas memeriksa, dan berkata, totalnya Rp3.800.000, Ibu. Mau bayar dengan cara apa? 3,8 juta. Hampir seluruh sisa uangku. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan ponsel. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tetap memindai kode QR, memasukkan PIN. Transaksi berhasil. Suara notifikasinya sangat kecil, tapi bagiku bunyinya seperti sesuatu yang baru saja runtuh. Aku menerima struk, meremasnya, dan memasukkannya ke dalam saku, tanpa menoleh ke belakang. Aku berbalik dan berjalan cepat keluar. Angin malam terasa dingin di wajahku, tapi anehnya aku merasa ringan. Ringan yang sangat aneh, seolah baru saja melakukan hal bodoh yang justru membuatku bisa bernapas. Aku mendorong pintu kaca dan melangkah keluar. Mbak, mohon tunggu sebentar. Sebuah suara terdengar dari belakang. Aku berhenti, jantungku berdebar kencang. Aku menoleh, pemilik restoran sedang berjalan ke arahku. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pikiran, apa ada masalah dengan transaksiku? Atau aku melakukan kesalahan? Aku menelan ludah, berdiri, mematung. Beliau mendekat dan berkata, maaf, Mbak, bisa ikut saya sebentar? Aku tidak mengerti apa yang terjadi,
tapi tetap mengikutinya. Bukan kembali ke ruang pesta, melainkan ke sebuah ruangan kecil di belakang resepsionis yang berisi monitor CCTV dan komputer. Beliau menunjuk ke layar. Silakan lihat, Mbak. Gambar di layar menunjukkan seorang pria berdiri di kasir, menandatangani struk. Waktu yang tertera adalah 2 jam yang lalu. Aku melihat lebih dekat, jantungku seakan berhenti berdetak. Itu Bima. Pemilik restoran menoleh padaku, suaranya merendah. Sebelum Bak datang, membayar, tamu bernama Bima ini sudah melunasi semuanya. Aku terpaku, pikiranku kosong. Beliau melanjutkan perlahan, dan lagi, dia menitip pesan kepada saya. Aku menatapnya, entah kenapa jantungku mulai berdebar lebih cepat. Dia bilang, kalau ada seorang perempuan bernama Maya datang untuk membayar, saya harus mengembalikan uangnya. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan dia menitip pesan, terima kasih untuk buku ekonomi dan uang di dalamnya waktu itu. Aku merasa seperti baru saja dipukul di ulu hati. Segalanya di sekitarku mendadak menjadi jauh. Kenangan lama perlahan muncul kembali. Perpustakaan, sinar matahari, seorang anak laki-laki yang duduk sendirian, dan sebuah rahasia yang kukira hanya aku yang tahu. Aku berdiri membeku di ruangan kecil di belakang meja resepsionis itu. Di hadapanku, layar CCTV sudah mati, tetapi di kepalaku, potongan-potongan film lama justru berputar dengan sangat jelas, seolah-olah aku bisa menggapainya. Hanya dengan mengulurkan tangan. Aroma kertas tua di perpustakaan sekolah kala itu. Seberkas cahaya matahari yang menembus jendela tinggi. Meja kayu di dekat rak buku, dan Bima yang berusia 18 tahun duduk di sana, punggungnya tegak tetapi bahunya tampak berat. Matanya menatap keluar halaman sekolah, seolah sedang menelan rasa malu yang tak bisa ia bagi dengan siapapun. Aku masih ingat betul sore itu. Kelas baru saja usai, teman-teman berhamburan ke gerbang sekolah untuk membeli es boba, sementara aku membawa setumpuk buku bekas. Melewati perpustakaan. Secara tidak sengaja, aku melihat Bima duduk sendirian. Di hadapannya ada buku catatan yang terbuka, tetapi selama belasan menit, ia sama sekali tidak membalik halamannya. Saat itu, di sekolah sudah beredar desas-desus bahwa keluarganya sedang mengalami masalah. Usaha ayahnya bangkrut, rumah mereka terpaksa dijual. Dari seorang siswa yang selalu dipuji guru dan dikelilingi teman, Bima tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Makan siangnya pun hanya sepotong roti atau nasi bungkus, paling murah di kantin. Aku tidak berani menatapnya lama-lama karena aku mengerti perasaan itu. Perasaan dikasihani orang lain jauh lebih menyakitkan daripada diejek. Keluargaku saat itu juga miskin. Ibu sakit-sakitan, ayah sudah lama meninggal. Aku bisa sekolah dari uang pinjaman ibu dan hasil membantu berjualan di pasar. Aku pernah menerima beasiswa untuk siswa tidak mampu, pernah merasa takut setiap kali wali kelas menyebut namaku di depan kelas, pernah merasa pipiku memanas ketika teman-teman tanpa sengaja bertanya, keluargamu susah banget, ya? Jadi, ketika melihat Bima duduk sendirian di perpustakaan, aku tidak merasa kasihan padanya. Aku hanya melihat seseorang yang sedang berusaha mempertahankan harga dirinya setelah kehidupan tiba-tiba merenggut tirai indahnya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua uang tabunganku dari kaleng biskuit bekas, membeli sebuah buku persiapan ujian masuk universitas jurusan ekonomi yang saat itu dimiliki oleh banyak teman sekelas yang mampu, lalu menyelipkan beberapa lembar uang di tengah-tengah buku itu. Uangnya tidak banyak, tapi bagiku itu setara dengan uang sarapan selama hampir setengah bulan. Aku membungkusnya dengan kertas koran, menunggu jam istirahat saat perpustakaan sepi, lalu diam-diam meletakkannya di laci meja yang biasa Bima tempati. Aku tidak menuliskan nama, tidak meninggalkan satu baris pesan pun. Aku takut, jika dia tahu itu aku, dia akan malu, dan aku pun akan malu. Aku hanya berharap, dia mengerti, bahwa di dunia ini masih ada orang yang tidak menatapnya dengan pandangan kasihan. Kukira cerita itu sudah lama berlalu seperti sebutir debu kecil di masa mudaku yang serba kekurangan, tidak layak untuk diingat, apalagi untuk dikenang oleh siapapun. Namun malam ini, di tengah reuni yang penuh tawa, anggur,
dan obrolan tentang rumah, mobil, jabatan, dan uang. Bima justru meminta orang asing untuk memberitahuku bahwa dia masih ingat. Bukan hanya ingat buku itu, ingat uangnya, tetapi juga ingat kebaikan canggung seorang gadis berusia 18 tahun. Aku menunduk menatap ponsel, notifikasi pengembalian dana muncul dengan jelas. 3.800.000 telah kembali ke rekeningku. Angka itu membuatku lega sekaligus membuat hatiku terasa nyeri seolah ada yang meremasnya pelan. Aku telah menggunakan hampir seluruh uang yang kumiliki untuk membeli sedikit harga diri. Sementara Bima, dengan cara yang lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih baik hati, mengembalikan bukan hanya uangku, tapi juga harga diriku. Pemilik restoran di sampingku tidak bertanya apa-apa lagi, hanya menatapku dengan sorot mata orang yang berpengalaman. Dia berkata sangat pelan, "Mas Bima, juga berpesan, kalau Mbak merasa tidak enak, bilang saja ini uang pengembalian. Karena sistem kasir salah tagih. Dia tidak ingin Mbak merasa canggung." Mendengar itu, mataku terasa panas. Ternyata Bima bahkan sudah memikirkan perasaanku yang mungkin akan canggung. Dia masih sama seperti dulu, dalam beberapa hal, selalu mengamati diam-diam tanpa sembarangan memasuki wilayah harga diri orang lain. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak pemilik restoran, tetapi tenggorokanku tercekat. Akhirnya, aku hanya bisa mengangguk. Beliau mengembalikan ponselku dan berkata dengan lembut, "Mbak, ada utang yang bukan untuk dibayar, tapi untuk membuat kita ingat bahwa kita pernah hidup berkat sedikit kehangatan." Mas Bima hari ini bukan sedang pamer, kok. Saya kenal dia dari kecil. Wataknya memang begitu. Kalau ada yang berbuat baik padanya, dia akan menyimpannya di hati untuk waktu yang sangat lama. Aku melangkah keluar dari restoran, angin malam menerpa wajahku, dingin menusuk. Kota masih terang benderang, kendaraan masih lalu lalang, suara klakson dan obrolan orang-orang masih bersahutan di jalan. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang baru saja pecah sekaligus tersambung kembali. Aku berjalan menyusuri trotoar, tidak langsung memesan ojek online. Sepatu hak, tinggiku yang sudah usang terasa sedikit sakit di tumit. Gaun kremku tertiup, angin ringan. Di saku bajuku masih ada struk yang tadi kuremas, seperti bukti dari tindakan impulsif yang memalukan. Aku mengeluarkannya, meluruskannya. Kembali, menatap deretan angka yang membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Aku mengira aku begitu sendirian sampai harus menyakiti dompetku sendiri untuk membuktikan bahwa aku tidak kalah dari siapapun. Tapi ternyata, ada seseorang yang melihat semua perjuanganku itu, bukan untuk menertawakan, tapi untuk menahanku sebelum aku jatuh lebih dalam. Ponselku bergetar, pesan dari Sari. "Maya, sudah pulang? Kamu baik-baik saja? Aku lihat kamu pergi lama sekali." Aku menatap pesan itu sejenak, lalu membalas, "Sudah di luar." "Nggak apa-apa, cuma sedikit lelah." Sari membalas dengan cepat, "Kalau sudah sampai rumah, kabari ya. Jangan terlalu dipikirkan." Omongan di meja. "Makan tadi jangan dimasukkan ke hati." Aku tersenyum tipis. Ternyata Sari juga menyadarinya. Orang tidak perlu berkata, terus terang, hanya sebuah lirikan yang menghindar, tawa yang canggung, atau ungkapan tentang masa lalu yang seolah-olah tidak disengaja sudah cukup untuk membuat orang yang pernah miskin merasa ditarik kembali ke tahun-tahun yang tidak ingin mereka ingat. Aku memasukkan ponsel ke saku, berdiri di halte bus, memandangi bayanganku yang samar di kaca iklan. Dalam pantulan itu, aku masih melihat seorang wanita 28 tahun yang lelah, tanpa riasan tebal, tanpa tas bermerek, tanpa kisah sukses untuk dipamerkan kepada teman-teman lama. Tapi di balik penampilan itu, aku melihat kembali gadis 18 tahun yang dulu, miskin tapi masih berani mengumpulkan uangnya untuk membantu orang lain menjaga harga dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi merasa diriku menyedihkan. Tepat saat itu, ponselku bergetar lagi. Sebuah permintaan pertemanan baru muncul. Nama pengirimnya hanya satu kata, "Bima." Aku menatap layar itu sangat lama. Jari-jariku berada di atas tombol terima, tapi aku tidak langsung menekannya. Jantungku berdebar kencang, bukan getaran.
naif ala anak sekolah, melainkan sebuah kegugupan yang sangat dewasa ketika masa. Lalu tiba-tiba kembali tanpa kebisingan, tanpa drama, hanya berdiri dengan tenang di hadapanku dan bertanya, "Kamu masih ingat?" Akhirnya, aku menekan tombol terima. Jendela obrolan terbuka. Di bagian atas, tulisan sedang mengetik. Muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Aku menatap tulisan itu, dan hatiku perlahan menjadi tenang. Ternyata Bima juga sedang menimbang-nimbang. Takut salah bicara, tidak sepenuhnya pria sukses yang selalu tenang seperti yang ia tunjukkan di ruang pesta. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan muncul. "Maya, ini Bima. Kalau tidak keberatan, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan." Aku ada di pintu samping hotel. Aku mengangkat kepala dan melihat ke arah yang ditunjuk. Di bawah kanopi di sisi hotel, Bima berdiri sendirian. Kemeja gelapnya, sebatang rokok yang belum habis di tangannya. Bayangannya sedikit miring di bawah lampu kuning. Ia tidak lagi tampak seperti tuan rumah pesta yang dipuja-puji, tidak ada lagi senyum basa-basi seperti tadi. Ia berdiri di sana, tampak lebih lelah, lebih nyata, dan jauh lebih kesepian. Aku menarik napas dalam-dalam, menyimpan ponsel, lalu berjalan ke arahnya. Setiap langkah seolah membawaku melewati 10 tahun, dari gadis miskin yang diam-diam meletakkan buku di perpustakaan hingga wanita yang nyaris menghabiskan uang obat ibunya demi membeli sedikit harga diri. Saat aku mendekat, Bima segera mematikan rokoknya, membuangnya ke tempat sampah, lalu menatapku dengan pandangan yang sangat pelan, sangat jelas, seolah takut. Jika terburu-buru sedikit saja akan membuatku merasa canggung lagi. Aku berdiri di hadapan Bima. Jarak kami hanya sekitar 2 langkah, tetapi rasanya seperti ada rentang waktu 10 tahun yang tak pernah ternamai di antara kami. Lampu kuning yang menyorot dari atas membuat wajahnya tampak lebih teduh, memperjelas setiap garis wajah yang dulu hanya berani kulihat secara sembunyi-sembunyi. Bima yang pertama kali angkat bicara. Suaranya tidak keras, juga tidak berusaha terdengar akrab, hanya sederhana seperti sedang berbicara dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu. "Maaf memanggilmu ke sini," katanya, matanya menatap lurus tapi tidak menekan. "Di dalam tadi terlalu ramai." Aku mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa, hanya berbisik, "Tidak apa-apa." Keheningan singkat berlalu, cukup untuk membuatku bisa mendengar suara kendaraan di jalan dan detak jantungku sendiri. Bima menatapku sejenak lagi, lalu menghela napas pelan, seolah ia sudah menyiapkan kata-kata yang ingin diucapkan sejak lama, tetapi kini harus menatanya kembali agar terdengar pas. "Soal yang tadi, soal uang itu. Jangan terlalu dipikirkan," katanya perlahan. "Aku tidak ingin kamu merasa canggung." Aku tersenyum tipis, senyum yang sedikit kaku. "Ya, sedikit canggung, sih." Mendengar itu, Bima mengangguk. Tidak menyangkal, juga tidak mencoba meremehkan perasaanku, caranya diam justru membuatku merasa lebih nyaman daripada diberi kata-kata penghiburan apapun. Beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak tadi tersangkut di kepalaku. "Bima, bagaimana kamu tahu itu aku?" Begitu pertanyaan itu terlontar, aku sedikit menyesal. Terdengar konyol, tapi itulah yang paling ingin ku ketahui. Bima tersenyum kecil, kali ini senyumnya lebih jelas, bukan senyum basa-basi, tapi benar-benar hangat. "Sebenarnya, awalnya aku tidak yakin," katanya, suaranya ringan seolah menceritakan kisah lama. "Waktu itu, tidak banyak orang yang mungkin melakukan hal seperti itu." Aku diam, mendengarkan. "Aku sudah curiga," lanjut Bima. "Karena kamu sering di perpustakaan, sering duduk di pojok dekat rak buku, dan selalu menghindari tatapan orang lain. Setelah aku menemukan buku dan uang itu, aku jadi lebih memperhatikan. Suatu kali, aku melihatmu berdiri di balik rak buku, memandang ke arahku. Begitu aku menoleh, kamu langsung lari." Wajahku memerah. Aku masih ingat kejadian itu, tapi tidak pernah menyangka Bima juga mengingatnya. Kukira aku menyembunyikannya dengan baik, gumamku. "Kamu memang menyembunyikannya dengan baik," kata Bima, tatapannya melembut.
Hanya saja, saat itu aku tidak punya banyak hal lagi untuk dipegang. Jadi setiap hal aneh sekecil apapun, pasti kuperhatikan. Kata-kata itu membuatku tertegun, aku menatap Bima, untuk pertama kalinya tidak lagi melihatnya sebagai pria sukses di ruang pesta, melainkan sebagai remaja 18 tahun yang pernah duduk sendirian di perpustakaan, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Kenapa kamu tidak bertanya waktu itu? Tanyaku. Bima menggeleng. Tidak, karena aku tahu kalau aku bertanya, kamu akan merasa canggung. Dan aku juga tidak ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang harus dibicarakan. Aku mengangguk, hatiku tiba-tiba terasa lebih ringan. Ternyata, bukan hanya aku yang takut membuat orang lain malu, Bima juga. Lalu, kenapa? Sekarang kamu mengatakannya? Tanyaku lagi, kali ini suaraku lebih pelan. Bima terdiam sejenak, matanya menatap ke kejauhan, ke arah lampu-lampu jalan yang memanjang menjadi garis-garis cahaya. Ia berkata pelan. Setiap kata seolah ditimbang dengan saksama. Karena malam ini, aku lihat kamu tidak baik-baik. Aku terkejut. Di ruang pesta, kamu tidak banyak bicara, tidak banyak tersenyum. Ketika orang lain menyinggung masa lalu, kamu diam. Saat kamu berdiri untuk pergi, tatapan matamu sama persis dengan tatapan mataku dulu. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ditebak isi hatinya bukanlah perasaan yang nyaman, tetapi cara Bima mengatakannya tidak membuatku merasa terekspos, melainkan seperti ada seseorang yang dengan lembut menyentuh luka lamaku. Aku tidak bermaksud mengamatimu, tambah Bima, seolah takut aku salah paham. Aku hanya sadar. Aku tersenyum kecil, kali ini lebih tulus. Kamu hebat sekali. Bisa sadar. Bima ikut tersenyum tipis. Karena aku pernah merasakannya, sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi cukup untuk menghapus jarak di antara kami berdua. Bukan jarak kaya dan miskin, sukses atau gagal, melainkan jarak antara orang-orang yang pernah merasakan bagaimana rasanya dipojokkan oleh kehidupan. Malam ini kamu benar-benar berniat membayar? Tanya Bima. Aku mengangguk, tidak. Menyangkal. Iya. Kenapa? Aku berpikir sejenak, lalu berkata jujur tanpa basa-basi. Aku tidak mau hanya menjadi orang yang duduk di sana, lalu pulang. Diam-diam seperti bayangan. Paling tidak, aku ingin merasa punya sedikit kendali. Setelah mendengar itu, Bima terdiam. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Bukan sekadar aku mengerti basa-basi, melainkan pengertian yang tulus. Tapi kamu tidak perlu melakukan itu, kata Bima, suaranya tidak menghakimi. Tidak ada seorang pun di sana yang pantas membuatmu harus membuktikan sesuatu. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, tapi saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Iya, kata Bima, ada kalanya orang hanya perlu melakukan sesuatu untuk merasa bahwa mereka masih memegang kendali atas hidup mereka. Aku menatap Bima. Hatiku tiba-tiba terasa hangat. Ia tidak menasihatiku untuk menjadi kuat, tidak mengatakan hal-hal klise seperti jangan pedulikan apa kata orang, melainkan hanya mengakui bahwa perasaanku itu nyata. Angin berembus, membawa hawa dingin malam. Aku menarik sedikit ujung gaunku. Bima melihatnya, lalu bertanya, kamu pulang naik apa? Rencananya mau pesan ojek online, jawabku. Biar aku pesankan, kata Bima sambil mengeluarkan ponselnya. Tidak usah, aku bisa pesan sendiri, kataku cepat. Bima berhenti, tidak memaksa, hanya mengangguk. Oh, baiklah, sikapnya yang menghargai itu membuatku merasa lebih nyaman daripada tindakan gagah apapun. Kami kembali terdiam sejenak. Suasananya tidak canggung, melainkan seperti dua orang yang perlahan menemukan kembali ritme percakapan setelah sekian lama tidak berkomunikasi. Maya, panggil Bima, untuk pertama kalinya dalam obrolan malam. Ya, terima kasih. Dua kata itu diucapkan dengan sangat pelan, sangat jelas. Aku menggeleng pelan. Itu hanya hal kecil. Tidak kecil, kata Bima, dengan nada mantap. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin aku sudah menyerah. Aku terdiam. Bima tidak menjelaskan lebih detail, tapi aku mengerti.
Ada kalanya sebuah tindakan yang sangat kecil, sebuah perhatian yang sangat tersembunyi, sudah cukup untuk menahan seseorang agar tetap bertahan. Dan untuk hari ini, lanjut Bima, aku hanya mengembalikannya. Mengembalikannya? Ulangku. Iya, ia tersenyum tipis. Anggap saja kita impas. Aku tertawa, kali. Ini tidak bisa kutahan. Kata impas terdengar sederhana, tetapi membuat segalanya menjadi jauh lebih ringan. Jadi, tidak ada yang berutang pada siapa pun lagi, tanyaku. Bukan, kata Bima, matanya bersinar sedikit lebih terang. Kita adalah dua orang yang pernah saling menolong, masing-masing satu kali. Kata-kata itu membuatku terdiam. Bukan diam karena canggung, melainkan diam karena ada sesuatu di dalam hatiku yang baru saja diletakkan pada tempatnya yang semestinya. Aku mengangguk. Ya, itu terdengar lebih baik. Di kejauhan, ponselku berbunyi, menandakan ada pengemudi yang menerima pesananku. Aku melihat layar, lalu berkata, ojeknya sudah datang. Bima mengangguk. Ya, hati-hati di jalan. Aku berbalik, berjalan beberapa langkah, lalu tanpa sadar berhenti dan menoleh ke belakang. Bima, ya, malam ini, terima kasih. Bima tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan dan melambai. Ringan. Aku naik ke motor, dan kota kembali meluncur di luar. Aku bersandar, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sepanjang malam ini, hatiku tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Bukan karena uangku kembali, tapi karena aku tahu, ada hal-hal yang pernah kulakukan, sekecil apapun, ternyata memiliki arti, dan ada seseorang yang mengingatnya. Motor melaju. Aku menyandarkan kepala, memandangi deretan lampu yang memanjang. Seperti sapuan cahaya kabur. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, hatiku tidak lagi tegang seperti senar yang hampir putus. Aku tidak tahu harus menyebut perasaan ini apa, tidak sepenuhnya bahagia, juga tidak sedih, hanya sebuah kelegaan yang sangat nyata. Seolah-olah seseorang telah membantuku melepaskan beban yang sudah sangat lama kubawa tanpa kusadari. Bima bilang impas, terdengar sederhana, tetapi membuatku menyadari sesuatu yang selama ini salah kupahami. Memberi tidak selalu berarti lebih rendah, dan menerima tidak selalu berarti lemah. Terkadang, itu hanyalah dua manusia di dua titik waktu yang berbeda dalam hidup, yang tanpa sengaja berdiri di kedua ujung jalan yang sama dan saling menarik satu sama lain untuk melewatinya. Motor berhenti di depan gang sempit tempat kosku, aku membayar, lalu turun. Angin malam membuatku sedikit menggigil. Gang ini sudah tak terhitung berapa kali kulewati. Masih dengan undakan semen yang sama, masih dengan lampu kuning redup yang sama di depan setiap rumah. Tapi malam ini, aku melihat segalanya lebih jelas, lebih dekat. Mungkin karena suasana hatiku berubah, dunia di sekitarku pun ikut berubah. Aku naik ke kamar, melepas sepatu, melangkahkan kaki telanjang di atas ubin yang dingin, lalu duduk di tempat tidur. Aku merebahkan diri dengan lelah, tetapi tidak lagi dengan perasaan berat seperti sebelumnya. Ponselku bergetar lagi. Maya, sudah pulang? Itu dari Bima. Aku menatap pesan itu sejenak. Tidak terlalu akrab, tidak juga jauh. Cukup untuk bertanya kabar, cukup untuk tidak membuat orang lain merasa tertekan. Aku membalas, baru sampai. Beberapa saat kemudian, Bima membalas lagi, baiklah, istirahatlah, hari ini kamu pasti lelah. Aku tersenyum tipis, tidak langsung membalas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bercakap-cakap dengan seorang teman lama tanpa merasa harus berpura-pura, tanpa perlu memikirkan apa yang harus dikatakan agar terdengar hebat, tanpa perlu menimbang setiap kata agar tidak dihakimi. Hanya percakapan sederhana antara dua orang yang pernah saling mengenal, pernah melewati jalan yang sama. Malam ini, apa kamu menyesal? Bima tiba-tiba bertanya. Aku sedikit terkejut. Menyesali apa? Menyesal karena berniat membayar tagihan itu. Aku berpikir sejenak, lalu mengetik. Tidak. Setelah mengirimnya, aku menambahkan, kalau aku tidak melakukannya, mungkin aku akan terus berpikir bahwa aku hanya orang yang duduk di sana tanpa punya pilihan apapun.
Bima membalas hampir seketika. Ya, aku mengerti. Aku menatap layar, tiba-tiba ingin menanyakan sesuatu yang sejak tadi berputar-putar di kepalaku. Bima, ya? Apa kamu pernah merasa lelah? Setelah pesan terkirim, aku sedikit terdiam. Pertanyaan itu terdengar umum, tapi aku yakin Bima mengerti. Beberapa saat kemudian, dia baru menjawab, pernah, lebih lelah dari yang kamu bayangkan. Membaca itu, aku tidak bertanya lebih lanjut. Tidak perlu bertanya lelah karena pekerjaan, karena tekanan, atau karena hal-hal seperti di ruang pesta tadi. Jawaban itu saja sudah cukup. Aku teringat tatapan mata Bima saat berdiri di pintu samping hotel. Bukan tatapan seorang pria sukses, melainkan tatapan seseorang yang sudah terbiasa harus tegar terlalu lama. Tidur cepatlah, Bima mengirim pesan lagi. Besok masih harus kerja. Iya, balasku. Percakapan berhenti di situ. Tidak berlarut-larut, tidak perlu ada tambahan apa-apa lagi. Malam itu aku tidur sangat nyenyak. Bukan tidur karena kelelahan, melainkan tidur dalam keadaan lega yang langka. Seolah-olah isi hatiku telah ditata kembali menjadi sedikit lebih rapi. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari masuk melalui jendela kecil, jatuh di lantai. Aku duduk, memandangi kamar kosku yang familiar, dan tiba-tiba kamar ini tidak lagi terasa sesempit sebelumnya. Aku mengambil ponsel, mentransfer uang untuk ibu, sedikit lebih banyak dari bulan sebelumnya. Saat menekan tombol konfirmasi, aku tidak lagi merasa cemas seperti biasanya, hanya merasa tenang. Pekerjaan berjalan seperti biasa. Rutinitas kantor tidak ada yang berubah. Masih dengan angka-angka, email, dan rapat-rapat kecil. Tapi ada satu hal yang berbeda, aku tidak lagi merasa tersesat seperti sebelumnya. Bukan karena lingkungan yang berubah, tapi karena caraku memandang diriku sendiri telah berubah. Siang harinya, saat aku sedang makan di kantin kantor, ponselku bergetar lagi. Itu dari Sari. Kemarin kamu pulang cepat sekali. Mereka masih ngomongin kamu. Aku tersenyum. Ngomongin apa? Ya, ngomongin yang macam-macam. Katanya kamu sekarang pendiam, nggak suka kumpul-kumpul. Ada yang tanya aku kamu kerja apa, kok nggak pernah pamer apa-apa. Aku mengambil sepotong sayuran, mengunyahnya perlahan. Biarin saja. Kita hidup untuk diri sendiri, bukan untuk pamer. Sari terdiam sejenak, lalu berkata, iya juga, sih. Kamu sama Bima ngobrol berdua, ya? Aku berhenti sejenak, lalu menjawab, iya, ngobrol. Sebentar. Kenapa? Ada apa? Tanya Sari, nadanya penasaran tapi tidak menyelidik. Nggak ada apa-apa, kok, kataku, cuma cerita-cerita lama saja. Sari hanya berkata oh, lalu tidak bertanya lebih lanjut. Aku tahu Sari menghargai batasanku, dan aku berterima kasih untuk itu. Sore itu, saat aku bersiap-siap untuk pulang, kepala divisiku memanggilku. Maya, minggu depan ada proyek baru, klien minta orang yang teliti dan cermat untuk menanganinya. Saya rasa kamu cocok. Apa kamu bersedia? Aku sedikit terkejut. Biasanya proyek seperti itu diserahkan kepada orang yang lebih berpengalaman. Saya bisa coba, Pak, kataku. Kepala divisi mengangguk. Baik, coba kerjakan. Saya percaya padamu. Kata-kata itu membuatku sedikit tertegun. Aku tidak ingat kapan terakhir kali ada yang mengatakan saya percaya padamu. Malam itu, saat kembali ke kamar, aku duduk di depan meja, membuka laptop, dan mulai mempelajari dokumen proyek. Di luar jendela, kota masih riuh, tapi di dalam kamar, segalanya sangat sunyi. Aku tiba-tiba menyadari, hidupku tidak seburuk yang kukira. Hanya saja, selama ini aku selalu melihat ke atas, membandingkan diri, lalu merasa kecil. Sekarang, aku mulai melihat ke dalam diriku sendiri, melihat apa yang sudah kumiliki, apa yang sudah kuusahakan, dan menyadari bahwa aku juga tidak seburuk itu. Ponselku bergetar. Bima, besok ada waktu? Aku traktir kopi, aku menatap pesan. Itu, sedikit ragu. Bukan karena tidak mau pergi, tapi karena aku tidak yakin.
Apakah aku sudah siap melangkah lebih jauh dalam hubungan ini? Tapi kemudian aku teringat tatapan mata Bima semalam. Teringat kata-katanya bahwa kami pernah saling menolong, dan aku merasa mungkin aku tidak perlu berpikir terlalu jauh. Aku membalas, iya, boleh. Setelah mengirim pesan itu, aku menghela napas lega. Ada pintu-pintu yang jika tidak kita coba buka, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di baliknya. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena ada sesuatu yang aneh di hatiku, bukan gugup, juga. Bukan antisipasi, hanya perasaan seperti saat berdiri di persimpangan jalan dan tahu bahwa jika melangkah maju, hidup akan sedikit berubah, entah besar atau kecil. Aku menggosok gigi, mencuci muka, memilih pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Masih pakaian yang sama di lemari, tidak ada yang baru, tetapi aku memilihnya dengan lebih saksama, menyetrika kerah bajunya agar licin, mengikat rambutku dengan rapi. Saat bercermin, aku tidak melihat seorang wanita yang cantik menawan, tetapi aku juga tidak lagi merasa diriku samar seperti sebelumnya. Mungkin karena rasa minder di hatiku sudah berkurang, tatapan mataku pun menjadi berbeda. Tempat yang kami janjikan adalah sebuah kedai kopi kecil di dekat kantor Bima. Aku datang 10 menit lebih awal, memesan secangkir teh panas, dan duduk di sudut dekat jendela kaca. Pagi itu kota belum terlalu ramai. Sinar matahari yang baru naik menembus kaca, menciptakan garis-garis cahaya panjang di atas meja. Aku memandangi orang-orang yang lalu lalang, dan tiba-tiba teringat malam sebelumnya, teringat bagaimana aku nyaris menghabiskan semua uangku hanya untuk menjaga sedikit harga diri, lalu tersenyum sendiri. Jika ini adalah aku beberapa hari yang lalu, mungkin saat ini aku masih merasa malu, masih menyalahkan diri sendiri. Tapi sekarang, aku merasa hal itu tidak lagi menjadi beban, itu seperti sebuah sandungan, sedikit sakit, tetapi membuatku sadar. Bima datang tepat waktu, dia mengenakan kemeja berwarna terang, tidak lagi dengan penampilan formal seperti malam reuni, terlihat jauh lebih santai. Begitu masuk, Bima langsung melihatku, mengangguk ringan, dan berjalan ke arahku. Sudah lama menunggu? Tanyanya. Aku juga baru sampai, jawabku. Bima duduk di hadapanku, memesan kopi hitam. Lalu menatapku sejenak seolah memastikan apakah aku benar-benar baik-baik saja. Tatapannya tidak membuatku risih, sebaliknya, terasa hangat. Tadi malam tidur nyenyak? Tanya Bima. Nyenyak, kataku jujur. Sudah lama tidak tidur sepulas itu. Bima mengangguk, sorot matanya melembut. Baguslah. Keheningan ringan berlalu. Suasananya tidak kaku, tetapi juga tidak terlalu akrab. Kami seperti dua orang yang selangkah demi selangkah sedang mencari ritme. Percakapan setelah sekian lama tidak bertemu. Pekerjaanmu bagaimana? Tanya. Bima. Baik, jawabku. Bukan yang terbaik, tapi juga tidak buruk. Gajinya cukup untuk hidup? Pertanyaan itu, jika ditanyakan oleh orang lain, mungkin akan membuatku tersinggung. Tapi entah kenapa, ketika Bima yang bertanya, aku tidak merasa sedang dihakimi. Cukup, asal tidak ada kebutuhan mendadak, kataku, sambil tersenyum tipis. Bima menatapku, tidak langsung berkata apa-apa, tapi aku tahu dia mengerti. Orang-orang yang pernah harus menghitung setiap sen akan mengerti betapa rapuhnya rasa cukup itu. Aku ingat, dulu kamu pintar sekali, kata Bima. Terutama pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Aku menggeleng. Pintar juga tidak banyak membantu kalau keadaan tidak memungkinkan. Tapi itu tetap milikmu, kata Bima pelan. Tidak akan hilang. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyentuh sudut hatiku yang jarang kupikirkan. Sejak lulus dan bekerja, aku sibuk memikirkan biaya hidup, biaya untuk ibu, uang sewa, uang obat, sampai aku lupa bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang tidak semua orang punya. Bagaimana denganmu? Tanyaku balik. Sekarang pasti sibuk sekali. Bima tersenyum tipis, kali ini dengan sedikit nada mencela diri sendiri. Sibuk dan lelah, aku menatapnya, teringat jawabannya semalam. Karena pekerjaan, sebagian,
Bima mengangguk. Sisanya karena tanggung jawab keluarga. Oh, kataku. Bima menyesap kopinya. Setelah keluargaku mengalami masalah, aku harus memulai lagi hampir dari nol. Orang tuaku bergantung padaku, perusahaan juga. Aku mendengarkan, tidak menyela. Aku mengerti perasaan itu. Meskipun skalanya berbeda, tekanan untuk menanggung sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Itu sama. Dari luar, orang-orang mengira aku baik-baik saja, lanjut Bima. Punya uang, punya posisi. Tapi sebenarnya, setiap hari aku harus berjuang. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Bima menatapku, sedikit terkejut. Kamu mengerti? Tidak sepenuhnya, kataku jujur. Tapi aku mengerti rasanya harus terus berusaha agar tidak hancur. Bima terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. Tipis. Ya, memang begitu. Percakapan kami perlahan menjadi lebih alami. Tidak ada lagi pertanyaan basa-basi, melainkan berbagi cerita yang jujur dan sederhana, tanpa perlu polesan. Beberapa saat kemudian, Bima meletakkan cangkir kopinya, menatapku, suaranya sedikit merendah. Maya, ya? Apa kamu pernah berpikir, seandainya kejadian dulu tidak menimpa kita, hidup kita akan berbeda? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Pernah, tapi memikirkannya juga tidak akan mengubah apa-apa. Apa kamu menyesal? Iya, kataku tanpa menghindar. Tapi tidak banyak, karena kalau bukan karena kejadian-kejadian itu, mungkin aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Bima menatapku, sorot matanya sedikit berubah, seolah sedang menilai ulang diriku. Aku juga begitu, katanya. Ada hal-hal yang hilang, tapi ada juga hal-hal yang tidak kita sadari telah kita miliki. Aku tersenyum. Contohnya? Bima menatapku lurus. Contohnya, kemampuan untuk memahami orang lain. Aku sedikit tertegun. Bukan karena pujiannya, tapi karena caranya mengatakannya begitu mantap, seolah itu adalah sebuah fakta. Kamu terlalu menilaiku, kataku. Tidak, Bima menggeleng. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Suasana kembali hening, tapi kali ini hening yang nyaman. Maya, panggil Bima, suaranya lebih pelan. Ya? Apa kamu mau mencoba sebuah kesempatan baru? Aku menatap Bima, tidak langsung mengerti maksudnya. Maksudmu, perusahaanku sedang membutuhkan seseorang untuk menangani bagian keuangan skala kecil, kata Bima. Tidak terlalu besar, tapi butuh orang yang teliti dan bisa dipercaya. Aku rasa kamu cocok. Aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena aku tidak menyangka Bima akan mengatakan ini secepat ini. Aku tidak yakin, kataku jujur. Aku belum pernah bekerja di lingkungan sebesar itu. Tidak apa-apa, jawab Bima cepat. Yang kubutuhkan bukan pengalaman bertahun-tahun, tapi orang yang bekerja dengan tanggung jawab. Aku diam, banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Ini kesempatan baik, tetapi juga sebuah perubahan besar. Aku tidak memaksamu, tambah Bima. Pikirkan saja. Dulu, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Caranya berbicara membuatku merasa lebih ringan. Ini bukan tawaran yang membuat orang merasa berutang budi, melainkan sebuah pintu yang dibukakan. Apakah aku akan masuk atau tidak, itu keputusanku. Aku akan memikirkannya, kataku. Bima mengangguk. Ya, pelan-pelan. As saja. Kami duduk beberapa saat lagi, membicarakan hal-hal ringan, lalu berdiri untuk pulang. Sebelum kami berpisah, Bima berkata, apapun pilihanmu nanti, aku harap kamu bisa hidup sedikit lebih nyaman. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Iya, dalam perjalanan kembali ke kantor, aku tidak berjalan secepat biasanya. Aku berjalan pelan, sambil berpikir. Hidupku selama ini sangat jelas, bekerja, menerima gaji, mengirim uang untuk ibu, menabung sedikit demi sedikit. Sebuah siklus yang aman, tetapi juga sempit. Sekarang, di hadapanku ada sebuah pilihan lain. Tidak mudah, tetapi mungkin patut dicoba. Aku mengangkat kepala menatap langit. Matahari sudah lebih tinggi, lebih cerah. Di dalam hatiku, untuk pertama
Kalinya setelah sekian lama, bukan lagi rasa cemas akan hari esok yang kurasakan, melainkan sedikit antisipasi. Sore itu aku kembali ke meja kerjaku, menyalakan komputer seperti biasa, tetapi pandanganku terus terpaku pada satu titik yang entah apa. Rencana kerja di hadapanku, angka-angka, barisan kata, semuanya masih familiar, tetapi di kepalaku, ucapan Bima tadi pagi terdengar sangat jelas, sangat pelan, seolah masih bergema di telingaku. Apa kamu mau mencoba sebuah kesempatan baru? Terdengar ringan, tetapi rasanya seperti seseorang baru saja meletakkan sesuatu yang tidak kecil di tanganku. Bukan uang, melainkan sebuah arah baru, sebuah kemungkinan lain dalam hidup yang selama ini tidak berani kupikirkan. Aku duduk diam sejenak lalu menghela napas, menasihati diriku untuk tenang, tidak boleh membiarkan emosi sesaat memengaruhi keputusan jangka panjang. Karena aku tidak punya banyak kesempatan untuk berbuat salah, terutama dengan ibu yang masih menjadi tanggunganku. Malam itu aku tidak langsung pulang ke kos, melainkan mampir ke supermarket dekat kantor untuk membeli beberapa bahan makanan, kebanyakan sayuran dan sedikit daging seperti biasa. Aku berdiri di antrean kasir, memandangi orang-orang di sekitarku. Masing-masing punya kehidupan sendiri, punya kekhawatiran sendiri. Tidak ada yang tahu aku sedang berdiri di tengah pilihan besar. Aku tiba-tiba sadar. Di dunia ini, sebagian besar titik balik terjadi dengan sangat sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada saksi, hanya diriku sendiri yang berdiri di sana, bertanya pada diri sendiri ke arah mana aku ingin melangkah selanjutnya. Sesampainya di kamar, aku memasak, makan seadanya, lalu duduk di meja. Aku membuka ponsel, berniat mengirim pesan kepada ibu. Aku mengetik beberapa kata, lalu menghapusnya lagi, tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, aku langsung menelepon. Bu, kataku, suaraku lebih pelan dari biasanya. Boleh, Maya? Tanya sesuatu? Iya, nak, ada apa? Jawab ibu, suaranya tetap sama, penuh kekhawatiran sekaligus kelembutan. Kalau ada pekerjaan baru, gajinya mungkin lebih tinggi tapi tekanannya juga lebih besar, dan harus pindah lingkungan. Menurut ibu, apa Maya sebaiknya coba? Ibu terdiam beberapa detik. Aku tahu, beliau sedang berpikir dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar menjawab sekenanya. Pekerjaanmu yang sekarang baik-baik saja? Tanya ibu. Baik, Bu, tapi tidak ada banyak perubahan, kataku. Pekerjaan yang baru itu, apa sudah pasti? Tanya ibu. Lagi. Baru sebatas tawaran, Bu. Belum pasti, jawabku jujur. Ibu menghela napas pelan, lalu berkata perlahan, Ibu tidak tahu banyak soal pekerjaanmu, nak, tapi ibu tahu satu hal. Kalau kamu merasa bisa melakukannya, coba saja, tapi kalau kamu mau mencoba hanya karena kata orang, pikirkan baik-baik. Aku diam, mendengarkan setiap kata dari ibu. Tapi kamu juga harus ingat, tambah ibu, jangan sampai terlalu lelah. Uang memang penting, tapi kesehatan dan ketenangan hati lebih penting lagi. Aku tersenyum tipis, mataku sedikit basah. Maya tahu, Bu. Satu lagi, kata ibu, suaranya merendah. Jangan pernah berpikir kamu kalah dari siapapun. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kamu hidup dengan baik, tidak merugikan orang lain, itu sudah cukup. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku tidak pernah menceritakan soal reuni, tetapi entah bagaimana, ibu selalu mengerti. Iya, Bu, jawabku. Maya mengerti. Setelah menutup telepon, aku duduk diam cukup lama. Kata-kata ibu tidak memberiku jawaban pasti, tetapi membantuku melihat diriku sendiri dengan lebih jelas. Aku tidak ingin menerima pekerjaan baru hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Juga tidak ingin menolaknya hanya karena takut akan perubahan. Aku ingin memilihnya karena aku merasa itu cocok untukku. Malam itu aku tidak langsung tidur, aku membuka laptop, mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan Bima, tentang posisi yang ia sebutkan, tentang tuntutan dan tanggung jawab yang mungkin ada. Semakin banyak kubaca, semakin jelas kurasakan bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dibilang jauh
di luar zona nyamanku. Tetapi di saat yang sama, ini adalah kesempatan langka bagiku untuk keluar dari siklus saat ini, di mana aku terus berputar di antara angka-angka yang hanya cukup untuk hidup, tanpa tahu kapan bisa berubah. Keesokan paginya, aku pergi bekerja seperti biasa, tetapi di dalam hatiku sudah ada sebuah keputusan. Bukan keputusan pasti untuk menerima atau menolak, melainkan keputusan untuk berbicara lebih jelas dengan Bima. Aku tidak ingin bergantung pada hubungan masa lalu, apalagi menerima bantuan yang bersifat perlakuan istimewa. Jika aku menerima pekerjaan itu, harus karena aku cukup mampu, atau setidaknya cukup berusaha untuk melakukannya. Siang harinya, aku mengirim pesan kepada Bima. Bima, malam ini ada waktu, aku ingin bicara lagi soal pekerjaan itu. Pesan terkirim, dan kurang dari semenit, balasan masuk. Ada. Kamu pilih tempatnya. Aku berpikir sejenak lalu memilih sebuah kedai kopi yang tenang di dekat tempatku, tidak terlalu mewah, juga tidak terlalu ramai. Aku tidak ingin duduk di tempat yang membuatku tegang. Malam harinya, aku datang sedikit lebih awal. Kali ini aku tidak lagi merasa canggung seperti kemarin, tetapi tetap ada sedikit rasa gugup. Ketika Bima masuk, aku sadar bahwa aku sudah lebih siap. Sudah memutuskan? Tanya Bima. Langsung, tidak berbelit-belit. Belum, kataku, tapi aku ingin bertanya lebih jelas. Bima mengangguk. Tentu, silakan. Aku ingin tahu, kalau aku masuk, apa yang akan kukerjakan, sejauh mana tanggung jawabku, dan apa harapanmu, Bima? Menatapku, sorot matanya sedikit berubah, seolah sedang menilai kembali keseriusanku. Posisi ini, ia memulai, tidak terlalu tinggi, tapi berhubungan langsung dengan arus kas sebuah proyek. Aku butuh orang yang teliti, jujur, dan mampu menahan tekanan. Aku belum pernah menangani skala sebesar itu, kataku, terus terang. Tidak apa-apa, jawab Bima. Aku bisa memberimu waktu untuk belajar, tapi aku tidak bisa memberimu perlakuan istimewa. Kalimat itu membuatku merasa jauh lebih lega. Aku juga tidak mau perlakuan istimewa, kataku sambil menatap lurus ke arah Bima. Aku hanya ingin jika aku tidak mampu, kamu bicara terus terang. Bima mengangguk. Tentu, sebuah kesepakatan yang sangat sederhana, tetapi membuat segalanya terasa lebih jelas bagiku. Aku butuh beberapa hari lagi untuk berpikir, kataku. Baik, jawab Bima. Tidak perlu terburu-buru. Kami tidak banyak bicara lagi soal pekerjaan. Tetapi di dalam hatiku, satu hal menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aku tidak lagi berdiri di luar kehidupanku sendiri. Aku mulai melangkah masuk. Beberapa hari berikutnya, aku tidak langsung menjawab Bima, juga tidak menghindar. Aku hanya memberikan diriku cukup waktu untuk memikirkannya secara matang. Aku tetap pergi bekerja, duduk di depan meja kerjaku yang lama, mengolah data-data yang familiar. Tetapi setiap kali menatap layar, aku semakin jelas melihat siklus yang telah kujalani selama beberapa tahun terakhir. Tidak salah, tidak kurang, tetapi juga tidak ada kemajuan. Aku tidak membenci pekerjaanku saat ini, karena pekerjaan inilah yang telah membantuku bertahan di tahun-tahun tersulit. Tetapi jika ditanya apakah aku ingin terus seperti ini selama 5 tahun ke depan, untuk pertama kalinya aku tidak bisa menjawab dengan pasti. Ada hal-hal yang jika belum pernah diletakkan di atas timbangan, kita akan menganggapnya biasa saja. Tetapi sekali melihat kemungkinan lain, sangat sulit untuk kembali seperti semula. Pada hari Selasa malam, aku pulang lebih awal. Setelah memasak, aku duduk di dekat jendela, memandangi gang kecil di bawah. Beberapa anak kecil masih bermain kejar-kejaran seperti biasa. Tawa mereka menggema di ruang sempit itu, terdengar akrab sekaligus jauh. Aku teringat diriku di masa lalu, yang juga pernah begitu riang, belum pernah memikirkan soal uang, tanggung jawab, apalagi berpikir bahwa suatu hari nanti harus menghadapi pilihan yang membuatku tidak bisa tidur. Seperti sekarang. Ponselku berdering. Panggilan dari Sari. Maya, akhir-akhir ini kamu aneh banget, deh, kata Sari. Begitu aku mengangkat telepon, nadanya menggoda.
sekaligus peduli. Aneh kenapa? Tanyaku. Entah, ya, rasanya beda aja sejak reuni itu. Kamu nggak lagi menghindar seperti dulu, tapi juga bukan jadi bersemangat. Cuma lebih tenang. Sari ragu-ragu mencari kata yang pas. Aku tersenyum tipis. Mungkin sudah tua. Bisa aja kamu. Sari tertawa, lalu merendahkan suaranya. Jujur, deh, kamu sama Bima ada apa? Aku terdiam sejenak, lalu berkata, nggak ada apa-apa. Cuma ngobrol lagi setelah sekian tahun, cuma. Itu? Sari jelas tidak begitu percaya. Iya, cuma itu, jawabku, lalu tanpa menunggu Sari bertanya lagi, aku menambahkan, tapi Bima menawariku kerja di perusahaannya. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu Sari hampir berteriak, serius? Iya? Kamu gimana? Belum kuputuskan, kataku jujur. Astaga, masih mikir apa lagi, Mei? Kata Sari cepat. Kesempatan kayak gitu, nggak datang 2 kali. Aku tahu, kataku. Tapi nggak semua kesempatan harus diambil. Aku harus lihat dulu apa aku cocok atau tidak. Sari menghela napas, kamu ini selalu kebanyakan mikir. Aku bukan kebanyakan mikir, aku cuma nggak mau salah, jawabku, suaraku melambat. Setiap kali aku salah, harga yang harus kubayar tidak kecil. Di seberang sana hening, lalu Sari berkata pelan, iya, aku ngerti. Tapi, Mei, jangan menutup dirimu sendiri. Kalau nggak dicoba, gimana? Bisa tahu? Aku tidak langsung menjawab. Kalimat Sari itu bukan pertama kali ku dengar, tetapi kali ini terasa berbeda bobotnya. Mungkin karena itu sejalan dengan pikiran yang sedang coba ku hindari. Iya, aku akan pikirkan baik-baik, kataku. Setelah menutup telepon, aku kembali memandangi gang di bawah. Anak-anak sudah pulang semua. Hanya tersisa beberapa lampu temaram. Aku tiba-tiba sadar, aku sudah terlalu lama diam di tempat, sampai terbiasa dengan tidak adanya perubahan. Bukan karena tidak mau, tetapi karena takut. Takut tidak cukup pintar, takut tidak bisa mengimbangi, takut jika gagal tidak ada jalan untuk kembali. Tapi kemudian aku teringat ibu, teringat kata-katanya jangan berpikir kamu kalah dari siapapun. Teringat tatapan mata Bima saat berkata aku tidak bisa memberimu perlakuan istimewa. Dan aku mengerti, jika aku terus diam di tempat, itu sebenarnya juga sebuah kekalahan. Hanya saja, kekalahan yang sunyi. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku membuka komputer, melihat kembali semua pekerjaan yang telah kulakukan selama ini, laporan-laporan, rekapitulasi data yang telah kukerjakan satu persatu. Aku bukan karyawan terbaik, tetapi aku juga bukan orang yang bekerja asal-asalan. Aku teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Hal-hal itu tidak bisa langsung terlihat, tetapi merupakan fondasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, aku melihat kembali diriku bukan dengan kacamata perbandingan dengan orang lain, tetapi dengan apa yang benar-benar kumiliki. Saat istirahat makan siang, aku keluar makan sendirian, warung makan langgananku masih ramai. Aku memesan menu sederhana, duduk di pojok. Aku mengeluarkan ponsel, membuka jendela obrolan dengan Bima. Pesan terakhirnya masih tidak perlu terburu-buru. Aku menatapnya cukup lama, lalu mulai mengetik. Bima, aku sudah memutuskan. Setelah mengetik, aku berhenti beberapa detik, membacanya kembali, lalu menekan tombol kirim. Kurang dari semenit, Bima membalas. Ya, katakan padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik lagi. Aku akan mencobanya. Tapi dengan syarat, aku masuk sebagai karyawan biasa, tanpa perlakuan istimewa, tanpa pengecualian. Pesan terkirim, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan hanya sebuah jawaban, melainkan sebuah komitmen pada diriku sendiri. Beberapa saat kemudian, Bima membalas, baik. Aku juga berharap begitu. Membaca itu, aku tiba-tiba merasa lega, bukan karena sudah mengambil keputusan, tetapi karena aku tahu aku telah memilih dengan caraku sendiri, bukan karena siapapun. Sore itu,
Aku izin pulang lebih awal 1 jam, pergi ke bank, menarik sedikit uang tunai. Aku mampir ke apotek, membeli obat tambahan untuk ibu, lalu mengemasnya dengan rapi. Saat memegang kantong obat itu, aku merasa lebih jelas. Alasan mengapa aku harus melangkah maju. Bukan untuk mengalahkan siapapun, melainkan agar aku bisa merawat orang yang kusayangi dengan lebih baik, agar di saat-saat genting, aku tidak perlu berdiri di antara pilihan sulit seperti di restoran tempo hari. Malam itu aku menelepon ibu. Bu Maya mau kasih tahu sesuatu. Iya, nak, ada. Apa? Maya mungkin akan pindah kerja, Bu. Ibu terdiam sejenak, lalu bertanya, lebih baik, nak? Mungkin lebih baik, tapi juga lebih sulit, Bu. Sudah kamu pikirkan baik-baik, tanya ibu. Sudah, Bu, jawabku, suaraku lebih mantap. Maya mau mencoba. Ibu tidak banyak bicara, hanya berkata dengan lembut kalau begitu, lakukanlah. Ibu percaya padamu. 2 kata ibu percaya membuat tenggorokanku tercekat. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun lagi, ini sudah cukup. Setelah menutup telepon, aku duduk bersandar ke dinding, menghela napas panjang. Keputusan telah dibuat. Jalan di depan belum jelas, tetapi aku tidak lagi merasa terpojok. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku secara aktif melangkah maju. Meskipun aku tahu akan sulit, meskipun aku tahu mungkin akan tersandung, aku tetap berjalan. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Minggu depan kamu bisa mulai. Aku akan mengatur seseorang untuk membimbingmu. Aku membalas, baik, terima kasih. Bima membalas dengan cepat. Tidak perlu berterima kasih. Kamu bekerja dengan baik. Saja sudah cukup. Aku menatap layar dan tersenyum. Benar, tidak perlu berterima kasih. Karena mulai sekarang, semua yang kudapatkan harus kudapatkan dengan usahaku sendiri. Malam itu, aku tidur sedikit lebih larut. Bukan karena cemas, tetapi karena di kepalaku, sebuah jalan baru perlahan mulai tergambar. Bentuknya belum jelas, tetapi cukup untuk membuatku ingin terus melangkah. Minggu berikutnya datang lebih cepat dari yang kukira. Hari-hari terakhir di perusahaan lama berlalu dalam suasana yang aneh. Tidak lagi terasa berat, tetapi juga tidak sepenuhnya ringan. Aku menyelesaikan sisa pekerjaan, menyerahkannya kepada orang lain, memeriksa setiap berkas dengan teliti seperti kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kepala divisiku tahu aku akan berhenti. Beliau hanya mengangguk dan berkata, singkat, semoga sukses di tempat baru. Tidak ada usaha menahan, tidak banyak bertanya, tetapi aku melihat sedikit rasa kehilangan di matanya. Aku sadar, aku memang bukan karyawan terbaik, tetapi aku adalah pekerja yang stabil dan jarang membuat kesalahan. Meninggalkan tempat seperti ini terasa seperti meninggalkan zona nyaman di mana aku tahu pasti aku bisa bertahan. Di hari terakhir, aku membersihkan meja kerjaku. Sebuah cangkir usang, beberapa buku catatan, beberapa pulpen, semuanya kumasukkan ke dalam satu tas kecil. Melihat meja yang kosong, hatiku terasa sedikit hampa. Bukan karena menyesali pekerjaan, tetapi karena terbiasa. Ada hal-hal yang tidak kita cintai, tetapi karena sudah terlalu lama bersama, rasanya seperti sebagian dari diri kita terlepas. Sari berdiri di sampingku, melipat tangan di dada. Jadi, benar-benar pergi? Tanyanya. Iya, aku tersenyum. Bukannya kamu yang menyuruhku? Sari menghela napas. Menyuruh sih menyuruh, tapi rasanya tetap ada yang kurang. Kurang? Apanya? Kataku. Kita kan masih di Jakarta. Iya juga, sih, tapi ingat, jaga diri baik-baik. Jangan sampai dibully orang, kata Sari, nadanya separuh bercanda, separuh serius. Aku tidak segampang itu dibully, jawabku. Sari menatapku sejenak, lalu mengangguk. Ya, sekarang aku percaya. Kata-kata itu membuatku tertawa. Mungkin benar. Aku bukan lagi Maya yang dulu, yang selalu menghindar, selalu menarik diri. Setidaknya, sekarang aku sudah berani melangkah keluar. Senin pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tuntutan pekerjaan,
Tapi karena aku tidak mau terlambat di hari pertama, aku mengenakan pakaian paling sederhana namun rapi yang kumiliki. Mengikat rambutku dengan kencang, berdiri di depan cermin sekali lagi. Tidak ada yang istimewa, tetapi cukup untuk membuatku percaya diri melangkah keluar. Perusahaan Bima berada di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Aku berdiri di lobi, menatap ke atas, menarik napas dalam-dalam, lalu masuk meja resepsionis. Yang mengilap, karyawan yang berpakaian rapi, semuanya berbeda dari tempatku. Bekerja dulu. Aku menasihati diriku untuk tenang, tidak boleh menunjukkan kegugupan. Saya mau ke divisi keuangan, kataku pada resepsionis. Gadis itu tersenyum dan memberiku petunjuk arah. Saat aku keluar dari lift, Bima sudah berdiri di sana. Dia mengenakan setelan jas, terlihat berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, lebih serius. Tapi saat melihatku, tatapannya tetap familiar. "Sudah datang?" kata Bima. "Iya," aku mengangguk. "Ikut aku." Bima membawaku masuk ke ruang kerja. Tidak terlalu besar, tetapi rapi dan bersih. Meja-meja tersusun dengan baik. Beberapa orang sedang bekerja, mereka mengangkat kepala saat kami masuk. "Ini Maya," kata Bima singkat, "mulai hari ini, dia akan membantu di bagian keuangan proyek sisi selatan." Tidak ada perkenalan panjang, tidak ada penekanan khusus. Aku merasa lega karenanya. "Tolong bantu Maya selama masa awal," tambah Bima, lalu menoleh padaku. "Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan saja." Aku mengangguk. "Baik." Bima tidak tinggal lama. Dia hanya menambahkan satu kalimat, "Kerja saja, jangan banyak pikiran." Lalu pergi. Aku menatap kepergiannya, lalu berbalik memperkenalkan diri kepada yang lain. Orang yang duduk paling dekat denganku adalah seorang wanita bernama Rini, beberapa tahun lebih tua dariku, suaranya lembut. "Kalau ada apa-apa, tanya Mbak saja," kata Mbak Rini. "Di sini." Awalnya semua orang juga bingung. "Iya, Mbak," jawabku. Pekerjaan dimulai sejak pagi itu juga. Mbak Rini memberiku setumpuk dokumen, menjelaskan alur kerja secara singkat. Aku membuka setiap berkas, membaca setiap baris, berusaha memahaminya secepat mungkin. Dibandingkan dengan pekerjaan lamaku, volume kerjanya lebih besar, lebih detail, dan menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Aku tidak punya waktu untuk bingung terlalu lama. Siang harinya, semua orang mengajakku makan bersama. Aku ikut, tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar. Mereka berbicara tentang pekerjaan, proyek, sesekali ada cerita di luar itu, tetapi tidak ada yang pamer atau membanding-bandingkan seperti di acara reuni tempo hari. Aku sadar, di lingkungan ini, yang penting bukan apa yang kamu miliki, tetapi apa yang bisa kamu lakukan. Sore harinya, aku mulai mengerjakan tugas-tugas kecil yang diberikan. Ada beberapa hal yang harus kutanyakan lagi pada Mbak Rini, terkadang masih salah, tapi aku tidak menyembunyikannya. Aku bertanya langsung, memperbaikinya, dan mencatatnya dengan teliti. Aku tahu aku tidak bisa langsung mahir, tapi setidaknya aku harus cepat belajar. Sekitar pukul 4, Bima kembali ke ruangan. Dia tidak berdiri di tengah ruangan atau memeriksa setiap orang, melainkan hanya berjalan berkeliling, melirik beberapa layar monitor, lalu berhenti di mejaku. "Bagaimana?" tanya Bima. "Cukup baik," kataku jujur. "Terlalu sulit?" "Iya," aku tersenyum tipis. "Tapi bisa dikerjakan." Bima mengangguk. "Bagus." Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada nasihat panjang. Tapi satu kalimat itu sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa dia mengawasiku tanpa mengintervensi. Setelah jam kerja usai, aku tinggal lebih lama setengah jam untuk meninjau kembali apa yang sudah kukerjakan. Saat melangkah keluar dari gedung, hari sudah gelap, lampu-lampu jalan sudah menyala. Aku berhenti sejenak, memandangi arus kendaraan, lalu tiba-tiba sadar bahwa aku tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Lelah? Iya. Tertekan? Iya. Tapi bukan jenis perasaan yang membuatku ingin kembali. Aku mengeluarkan ponsel, mengirim pesan kepada ibu. "Bu, hari pertama kerja lancar."
Ibu membalas dengan sangat cepat. Syukurlah. Ingat jaga kesehatan, ya. Nak. Aku tersenyum, memasukkan ponsel ke saku, dan melangkah lagi. Jalan di depanku tidak mudah, tapi setidaknya, aku sudah memulainya. Tidak ada lagi yang menahanku di belakang. Hari-hari pertama di perusahaan baru berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan. Bukan karena pekerjaannya ringan, sebaliknya, karena terlalu banyak yang harus dilakukan, aku hampir tidak punya waktu untuk merasakan perubahan. Pagi datang. Lebih awal, menyalakan komputer, memeriksa data dari hari sebelumnya. Siang. Makan terburu-buru, sore melanjutkan pekerjaan. Malam hari saat kembali ke kos, kepalaku masih dipenuhi angka-angka yang belum selesai. Ada malam-malam di mana aku berbaring dengan mata terbuka, bukan karena cemas, melainkan karena sedang menata kembali apa yang telah kupelajari hari itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa bosan, juga tidak ingin kembali seperti dulu. Lelah, iya, tapi lelah yang aku tahu penyebabnya dan terasa bermakna. Mbak Rini, sesuai dengan perkataannya, membimbingku dengan sabar, bukan dengan cara menyuapi, melainkan dengan menjelaskan logika di balik setiap angka, setiap laporan. Kamu harus paham esensinya, bukan cuma mengikuti, katanya sambil menunjuk layar dan menjelaskan langkah demi langkah. Aku mendengarkan, mencatat, dengan rapi, dan membacanya lagi saat di kos. Aku tahu aku sedikit lebih lambat dari yang lain, jadi aku tidak berani lengah. Seminggu berlalu, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja. Tidak lagi bingung saat membuka berkas yang rumit, tidak lagi butuh waktu lama untuk menemukan kesalahan, meskipun belum bisa dibilang mahir. Aku mengingatkan diriku untuk tidak sombong. Di sini, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jumat sore, saat aku sedang memeriksa ulang sebuah tabel, Bima memanggilku ke ruangannya. Dokumen proyek sisi selatan, sudah sampai mana? Tanya Bima, nadanya biasa saja. Saya sudah selesai memeriksa biaya bulan lalu, sedang merekonsiliasi bagian korespondensi, jawabku. Ada masalah? Sementara ini, belum, tapi ada satu pos pengeluaran yang menurut saya tidak wajar, kataku. Sambil menunjukkan berkasnya kepada Bima. Bima tidak langsung berkomentar, hanya menarik kursinya lebih dekat dan menatap layar. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk. Ya, bagian ini aku juga curiga. Coba kamu periksa lagi lebih teliti, bandingkan dengan kontrak aslinya. Baik, jawabku. Bima menatapku. Kerjakan pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting akurat. Iya, aku mengangguk. Kalimat itu, meskipun terdengar biasa, adalah yang kubutuhkan, bukan desakan untuk cepat selesai, melainkan penekanan pada ketelitian. Itu membuatku merasa berada di tempat yang tepat. Aku kembali ke meja, membuka kembali semua dokumen terkait. Semakin kuperiksa, semakin kurasakan ada yang tidak beres. Sebuah biaya dicatat tetapi tidak memiliki bukti yang cukup. Jumlahnya tidak besar dibandingkan total proyek, tetapi cara pencatatannya sangat ambigu. Aku memeriksa setiap berkas, setiap email, membandingkannya dengan kontrak dan daftar pembayaran, lalu berhenti di satu titik. Biaya itu sudah disetujui. Yang menandatangani adalah seorang manajer tingkat menengah bernama Budi. Aku terdiam beberapa detik, berpikir. Bisa jadi ini hanya kelalaian, bisa juga hal lain. Tapi apapun itu, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku mencetak dokumen itu, menandai bagian yang mencurigakan, lalu berdiri. Mbak Rini, panggilku, pelan. Ya? Mbak Rini mengangkat kepala. Boleh tolong lihat bagian ini? Sebentar. Mbak Rini mengambil kertas itu, membacanya sejenak, lalu mengerutkan kening. Kamu yang menemukan ini? Iya. Mbak Rini terdiam sejenak, lalu berkata, ini area sensitif. Aku mengerti maksudnya. Di perusahaan manapun, urusan uang selalu menjadi hal yang paling rawan masalah, sekaligus paling sulit dibicarakan. Sebaiknya saya bagaimana? Tanyaku. Mbak Rini menatapku lalu berkata pelan. Kalau Mbak jadi kamu, Mbak akan melaporkannya sesuai prosedur. Keputusan selanjutnya ada di tangan atasan. Aku mengangguk.
Itu juga yang kupikirkan. Sore itu, aku mengirimkan laporan kepada Bima disertai catatan yang jelas. Tidak ada tambahan, tidak ada spekulasi, hanya apa yang kulihat dan apa yang telah kuperiksa. Setelah mengirimnya, aku menghela napas panjang. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu aku baru saja memasuki sebuah masalah yang tidak sederhana. Sekitar 1 jam kemudian, Bima memanggilku lagi. Duduklah, katanya. Aku duduk, menatap lurus. Laporan ini kamu yang buat? Tanya Bima. Iya. Sudah. Yakin? Sudah saya periksa 3 kali, jawabku. Bima mengangguk, tidak bertanya. Lebih lanjut. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, masalah ini akan saya tangani. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik, kataku. Saat aku hendak berdiri, Bima memanggil lagi, Maya, ya? Kerja bagus. 2 kata itu tidak diucapkan dengan keras, tidak disertai ekspresi apapun, tetapi membuatku merasa diakui. Bukan karena hubungan, melainkan karena pekerjaan. Aku keluar dari ruangannya, hatiku sedikit lebih ringan, tetapi aku tahu masalah ini belum selesai. Keesokan harinya, suasana di ruangan terasa sedikit berbeda. Pak Budi masih datang bekerja, masih berbicara seperti biasa, tetapi aku perhatikan Mbak Rini menjadi lebih pendiam. Beberapa orang lain juga berbisik-bisik. Aku tidak ikut campur, hanya fokus pada pekerjaanku. Aku tidak mau terseret dalam spekulasi, apalagi menjadikan ini sebagai bahan gosip. Sore harinya, Pak Budi dipanggil ke ruangan Bima. Sekitar setengah jam kemudian, dia kembali, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi langkahnya lebih cepat dari biasanya. Aku tidak menatapnya lama, hanya melirik sekilas lalu kembali ke layar monitor. Malam itu, sebelum pulang, Mbak Rini mampir ke mejaku. Kamu melakukan hal yang benar, bisiknya. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Di sini tidak. Semua orang berani melakukan itu, tambahnya. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, yang salah akan tetap salah. Aku mengangguk. Saya hanya mengikuti prosedur, Mbak. Mbak Rini tersenyum tipis. Bagus. Pertahankan itu. Aku membereskan barang-barangku dan melangkah keluar dari kantor. Hari sudah gelap, angin berembus pelan. Aku berjalan sedikit lebih lambat, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan ragu, akan memilih diam untuk menghindari masalah. Tapi sekarang, aku sadar ada hal-hal yang jika tidak kita pertahankan, cepat atau lambat kita akan kehilangannya. Ponselku berdering. Ibu, Maya, sudah makan? Sudah, Bu, jawabku. Pekerjaan. Bagaimana? Baik, Bu, kataku. Lalu menambahkan sebuah kalimat yang aku sendiri tidak menyangka akan kukatakan. Maya merasa Maya bisa melakukannya. Di seberang sana, Ibu tertawa. Ibu tahu, kok, aku ikut tersenyum. Bukan karena segalanya sudah menjadi mudah, tetapi karena aku tahu aku sedang berjalan di arah yang benar. Senin di minggu berikutnya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada pekerjaan mendesak, tetapi karena hatiku merasa gelisah. Rasanya seperti sedang menunggu sesuatu yang akan berubah, meskipun bentuknya belum jelas. Sejak penemuan biaya janggal itu, sudah 3 hari berlalu. Bima tidak menyinggungnya lagi, Pak Budi masih bekerja. Secara lahiriah, segalanya tampak normal, tetapi justru kenormalan itulah yang membuatku merasa tidak tenang. Aku menyalakan komputer, memeriksa kembali semua bagian yang menjadi tanggung jawabku, mengingatkan diri untuk tidak terseret urusan lain. Kerjakan bagianku dengan baik, sisanya bukan keputusanku. Namun, meskipun berpikir begitu, aku tidak bisa memungkiri ada sedikit penantian di hatiku. Bukan menunggu siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan menunggu bagaimana Bima akan menanganinya, menunggu untuk melihat apakah lingkungan ini benar-benar seperti yang kurasakan. Sekitar pukul 9, Mbak Rini mampir ke mejaku, meletakkan setumpuk dokumen. Tolong periksa ini, ya, katanya. Aku menerimanya, membukanya sambil bertanya. Mbak,
Soal yang kemarin, ada kabar baru? Mbak Rini menatapku sejenak, lalu berbisik, pagi ini ada rapat internal. Katanya akan ada penyesuaian. Penyesuaian? Ulangku, iya. Belum diumumkan resmi, tapi sepertinya tidak. Ringan, kata Mbak Rini, lalu kembali ke tempatnya. Aku mengangguk tidak. Bertanya lebih lanjut. Urusan seperti ini, bertanya banyak pun tidak akan membuatku tahu lebih cepat, hanya akan menambah stres. Sekitar pukul 11, undangan rapat dikirimkan. Semua personel yang terlibat dalam proyek harus hadir. Aku menatap layar, hatiku sedikit mencelos. Meskipun aku tahu aku melakukan hal yang benar, berada dalam rapat seperti ini selalu memberikan tekanan. Ruang rapat tidak besar tetapi penuh sesak. Bima duduk di ujung meja, di bawahnya ada para manajer dan staf terkait, termasuk Pak Budi. Suasananya sangat hening, tidak ada yang berbicara, hanya terdengar suara kertas dan gesekan kursi. Bima tidak berbelit-belit. Kita rapat hari ini untuk meninjau beberapa masalah. Dalam proyek sisi selatan, katanya, suaranya datar tapi cukup jelas untuk membuat semua orang fokus. Tidak ada yang bersuara. Dalam proses pemeriksaan, Divisi Keuangan menemukan beberapa pos pengeluaran yang tidak lengkap buktinya dan terindikasi tidak sesuai prosedur, lanjut Bima sambil melihat dokumen di hadapannya. Aku duduk diam, tidak mengangkat kepala. Aku tahu Divisi Keuangan. Itu adalah aku, tetapi Bima tidak menyebut nama, juga tidak menunjuk siapapun. Itu membuatku sedikit lega. Secara spesifik, biaya ini, Bima menunjuk layar proyektor, telah disetujui tetapi tidak memiliki bukti yang sah. Penanda tangan, persetujuan adalah Bapak Budi. Semua mata tertuju pada Pak Budi. Dia sedikit menegang, tetapi masih berusaha terlihat tenang. Penjelasan Anda, tanya Bima. Pak Budi berdeham. Biaya itu. Bukti dari mitra kerja telat dikirim. Saya menyetujuinya terlebih dahulu agar proyek tetap berjalan, rencananya akan dilengkapi kemudian. Sudah dilengkapi? Tanya Bima lagi. Belum sempat, jawab Pak Budi. Sudah berapa lama? Pak Budi terdiam beberapa detik. Sekitar lebih dari sebulan. Suasana di ruangan semakin tegang. 1 bulan bukanlah waktu yang singkat. Bima mengangguk, tidak menunjukkan kemarahan. Selain biaya, ini ada 2 pos lain dengan masalah serupa. Apa ada penjelasan lain, Pak Budi? Tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat tangannya sedikit mengepal. Mungkin kelalaian dalam bekerja, katanya. Bima menatap lurus. Kelalaian. 1 kali bisa diterima. Jika berulang kali, itu bukan lagi kelalaian. Kalimat itu membuat seisi ruangan membisu. Aku duduk diam, mataku menatap dokumen, tetapi telingaku mendengar setiap kata dengan jelas. Tidak ada bentakan, tidak ada gebrakan meja, hanya kata-kata tenang yang cukup untuk membuat semua orang mengerti keseriusan masalah ini. Perusahaan tidak mentolerir persetujuan pengeluaran tanpa bukti lengkap, lanjut Bima, dengan alasan apapun. Pak Budi tidak berkata apa-apa. Keputusan perusahaan adalah menonaktifkan sementara Bapak Budi dari tugasnya untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua biaya terkait. Bima menyimpulkan. Terdengar bisikan-bisikan kecil, tetapi cepat, meredah. Pak Budi berdiri, mengangguk. Saya mengerti. Tidak ada perlawanan, tidak ada reaksi keras, tetapi aku bisa melihat betapa berat langkahnya saat ia meninggalkan ruangan. Rapat berakhir dengan cepat setelah itu, tidak ada yang bicara lagi, semua orang berdiri dan keluar satu persatu. Aku juga berdiri, membereskan dokumenku, berusaha tetap tenang. Saat aku baru saja melangkah keluar pintu, Bima memanggil, Maya, tunggu sebentar. Aku berbalik dan mengangguk. Ketika semua orang sudah keluar, Bima menutup pintu, lalu menoleh padaku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saya baik-baik saja, jawabku, tertekan. Iya, aku tersenyum tipis. Tapi masih bisa ditahan. Bima mengangguk. Bagus. Beberapa saat kemudian, ia menambahkan, terima kasih. Aku sedikit terkejut. Terima kasih untuk apa? Karena telah melakukan hal yang benar,
kata Bima. Aku menggeleng. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Tidak semua orang bisa melakukannya, kata Bima, suaranya lebih dalam. Terutama saat tahu itu akan berdampak pada orang lain. Aku diam. Memang, aku sempat memikirkan itu, tetapi, pada akhirnya aku tetap memilih melakukannya. Jika kamu diam, lanjut Bima, mungkin tidak ada yang akan tahu sekarang, tetapi dampaknya di kemudian hari akan jauh lebih besar. Saya tahu, jawabku. Bima menatapku sejenak, lalu berkata, di sini, aku butuh orang-orang seperti itu. Kalimat itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membuatku mengerti bagaimana aku dipandang. Saya akan berusaha, kataku. Tidak perlu terlalu berusaha, jawab Bima. Cukup, pertahankan seperti sekarang. Aku mengangguk. Keluar dari ruang rapat, aku kembali ke meja kerjaku. Suasana di ruangan sudah berbeda. Orang-orang berbicara lebih pelan, lebih fokus. Mbak Rini menatapku dan mengangguk kecil, seolah memberiku dukungan. Aku duduk, menyalakan komputer, melanjutkan pekerjaanku. Angka-angka itu masih sama, tetapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa lebih kokoh. Aku tidak lagi merasa seperti orang baru yang tersesat, melainkan bagian dari tempat ini. Malam harinya, saat kembali ke kos, aku duduk di tempat tidur, menghela napas panjang. Hari ini tidak mudah, tetapi aku berhasil melewatinya. Ponselku bergetar, pesan dari Bima. Hari ini kerja bagus. Aku menatap layar, lalu membalas. Terima kasih. Bima membalas lagi. Tidak perlu. Tidur cepatlah. Aku tersenyum, meletakkan ponselku. Di luar sana, kota masih riuh, tetapi hatiku terasa sedikit lebih tenang. Aku tahu jalan yang kupilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi setidaknya, aku tidak lagi harus menunduk di hadapan diriku sendiri. Hari-hari setelah rapat itu, segalanya di kantor tampak kembali normal, tetapi jika diperhatikan, ada perubahan yang sangat jelas. Bukan pada pekerjaan, melainkan pada cara orang memandang dan berbicara satu sama lain, dan juga cara mereka memandangku. Tidak ada yang mengatakan secara langsung, tidak ada tatapan sinis atau menghindar, tetapi aku bisa merasakan bahwa aku bukan lagi sekadar orang baru. Aku adalah seseorang yang pernah berada di posisi yang membuat orang lain waspada, meskipun aku tidak pernah menginginkannya. Pagi itu, saat aku baru duduk, Mbak Rini membawakanku secangkir kopi. Minumlah, pagi ini kamu kelihatan agak lelah, katanya. Aku tersenyum, iya, Mbak. Semalam, tidur agak larut. Mbak Rini duduk di kursi di hadapanku, menatapku sejenak, lalu berkata, akhir-akhir ini kamu bekerja dengan sangat baik. Pertahankan? Ya, iya, Mbak, jawabku pelan. Mbak Rini tidak berkata apa-apa lagi, hanya menepuk bahuku pelan lalu berdiri. Tepukan itu tidak keras, tetapi membuatku semakin sadar akan satu hal. Di sini, ada orang-orang yang diam-diam mendukungku, meskipun mereka tidak mengatakannya. Aku menunduk melanjutkan pekerjaan. Tetapi pikiranku masih terpaku pada perasaan aneh itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa satu keputusan kecil melakukan sesuatu sesuai prosedur bisa mengubah posisiku secepat ini. Tetapi di saat yang sama, aku sadar bahwa perubahan itu datang dengan tanggung jawab. Menjelang siang, Bima melintas di mejaku dan berhenti sejenak. Maya, nanti sore, ke ruanganku, ya. Ada apa, Pak? Tanyaku. Ada yang perlu didiskusikan, jawab Bima, lalu melanjutkan langkahnya. Aku menatap kepergiannya, hatiku sedikit tegang. Bukan takut, tapi juga tidak bisa dibilang tenang. Setiap kali Bima memanggilku secara pribadi, tidak pernah untuk urusan yang sederhana. Sore harinya, aku mengetuk pintu ruangan Bima. Masuk, suara Bima terdengar dari dalam. Aku masuk, menutup pintu, dan duduk di kursi di hadapannya. Bima tidak langsung bicara, hanya menyodorkan setumpuk dokumen ke arahku. Lihat, ini, katanya. Aku membukanya, membalik halaman demi halaman. Itu adalah dokumen proyek baru, skalanya lebih besar dari yang pernah kukerjakan sebelumnya. Angka-angkanya lebih rumit,
cakupannya lebih luas, dan yang terpenting, dampaknya juga lebih besar. Aku ingin kamu ikut dalam proyek ini, kata Bima. Aku mengangkat kepala. Saya? Iya, Bima mengangguk. Bekerja bersama Mbak Rini, tapi kamu akan bertanggung jawab atas pengendalian biayanya. Aku terdiam. Beberapa detik. Bukan karena tidak mau, tetapi karena aku tahu betul bobot dari tawaran itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Bima. Saya akan berusaha, kataku, memilih kata dengan sangat hati-hati. Bima menatapku, lalu berkata, ini bukan soal berusaha, tapi soal bisa atau tidak. Kalimat itu membuatku sedikit tertegun. Menurutmu, kenapa aku memberikan pekerjaan ini padamu? Tanya Bima. Lagi. Karena saya mengerjakan tugas sebelumnya dengan baik, tebakku. Bukan. Hanya itu, Bima menggeleng. Karena kamu memegang teguh prinsip, aku tidak berkata apa-apa. Di posisi ini, kemampuan itu penting, tapi tidak cukup, kata Bima, suaranya lebih dalam. Yang lebih penting adalah apakah kamu berani mempertahankan prinsip saat berada di bawah tekanan atau tidak. Aku teringat apa yang terjadi pada Pak Budi. Satu biaya kecil, satu keputusan fleksibel demi mengejar tenggat waktu, lalu berujung pada konsekuensi. Saya mengerti, kataku. Bima menganggun. Bagus. Mulai besok, kamu pindah ke proyek ini. Baik, Pak, jawabku. Keluar dari ruangan Bima, aku membawa tumpukan dokumen itu, berjalan kembali ke meja dengan perasaan seolah baru saja melangkah ke tahap yang berbeda. Bukan lagi sekadar orang yang mengikuti instruksi, melainkan orang yang harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Sore itu aku tidak langsung pulang. Aku tinggal lebih lama, membaca semua dokumen, mencatat hal-hal penting. Mbak Rini juga menemaniku. Gimana? Tanyanya. Jauh lebih sulit, jawabku jujur. Mbak Rini tersenyum. Iya, makanya. Diberikan padamu. Aku menatapnya. Mbak tidak khawatir saya tidak bisa? Khawatir, sih, kata Mbak Rini sambil mengangkat bahu. Tapi kalau tidak diberikan, kamu tidak akan pernah tahu kamu bisa atau tidak. Kalimat itu membuatku terdiam. Benar. Jika aku terus berada di zona nyaman, aku tidak akan pernah maju. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya Mbak, ya, tambah Mbak Rini. Jangan dipendam sendiri. Iya, Mbak, aku mengangguk. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Badanku lelah, tetapi pikiranku jernih. Aku membuka ponsel, melihat saldo rekening, lalu teringat hari-hari sebelumnya ketika setiap rupiah harus diperhitungkan, setiap pengeluaran harus dipertimbangkan. Sekarang, hidupku belum bisa dibilang berkelimpahan, tetapi setidaknya aku tidak lagi merasa buntu seperti dulu. Ponselku berdering, Ibu, Maya, hari ini makan apa? Makan di kantor, Bu, jawabku, pekerjaan bagaimana, nak? Baik, Bu, kataku, lalu melambat sejenak. Maya dapat tugas baru. Oh, ya, suara ibu terdengar senang. Berarti mereka percaya padamu, ya? Iya, Bu, aku tersenyum. Tapi jangan terlalu diforsir. Jaga kesehatan itu yang utama. Iya, Bu, Maya tahu. Setelah menutup telepon, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Kata-kata ibu sederhana, tetapi selalu benar. Sejauh apapun kita melangkah, apa pun yang kita kerjakan, pada akhirnya kita harus menjaga diri kita sendiri. Aku memejamkan mata. Gambaran beberapa hari terakhir melintas di kepalaku, dari malam di restoran saat tanganku gemetar memindai kode QR, saat aku berdiri di ruang rapat mendengar keputusan untuk Pak Budi, hingga hari ini saat aku memegang dokumen proyek baru. Semuanya terasa terhubung menjadi satu garis. Jika malam itu aku tidak melakukan apa yang kulakukan, mungkin hari ini akan berbeda. Tapi aku tidak menyesal, karena setidaknya aku tahu aku tidak memilih jalan yang paling mudah, melainkan jalan yang membuatku bisa mengangkat kepala. Di luar, angin berembus pelan melalui jendela. Aku menarik selimut, menghela napas pelan. Jalan di depanku masih panjang, masih banyak hal yang belum kuketahui, belum kualami. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku
Tidak lagi merasa takut. Aku hanya merasa, aku sedang berjalan. Hari-hari saat mengerjakan proyek baru berlalu begitu cepat hingga terkadang aku tidak sadar betapa aku telah berubah. Aku hanya tahu bahwa setiap pagi saat membuka mata, yang ada di kepalaku bukan lagi kekhawatiran yang samar, melainkan angka-angka, tabel, dan rencana yang harus kuselesaikan, serta pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab yang memaksaku berpikir lebih dalam. Aku mulai terbiasa duduk di depan monitor selama berjam-jam. Bukan karena terpaksa, tetapi karena aku sendiri ingin menemukan jawaban yang paling akurat, ingin memastikan bahwa apapun yang kutandatangani dan menjadi tanggung jawabku tidak memiliki celah untuk kesalahan. Proyek kali ini lebih rumit dari yang kukira, bukan hanya mengendalikan biaya, tetapi juga harus berkoordinasi dengan banyak divisi lain. Dari akuntansi, hukum, hingga pihak mitra. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar yang jelas, setiap penyesuaian harus memiliki alasan yang logis. Terkadang, aku duduk di depan sebuah angka yang sangat kecil, hanya beberapa juta rupiah, tetapi aku tetap harus memeriksa kembali seluruh dokumen untuk memastikan dari mana asalnya dan apakah sudah sesuai prosedur. Banyak orang mungkin menganggap ini berlebihan, tetapi setelah apa yang terjadi sebelumnya, aku sadar, satu mata rantai yang longgar bisa meruntuhkan seluruh sistem. Mbak Rini masih mendampingiku, tetapi tidak lagi seketat sebelumnya. Dia membiarkanku menangani lebih banyak hal sendiri. Hanya ketika aku benar-benar buntu, dia baru angkat bicara. Coba pikirkan dari sudut pandang lain, biasanya, begitu katanya, lalu dia membiarkanku mencari jalan sendiri. Awalnya aku cukup bingung, terkadang duduk seharian tanpa menemukan solusi. Tapi perlahan, aku sadar bahwa aku mulai terbiasa mengambil keputusan sendiri. Bukan keputusan besar, hanya pilihan-pilihan kecil dalam pekerjaan. Tapi hal-hal kecil itulah yang menciptakan perbedaan. Suatu sore, saat aku sedang merekonsiliasi data, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak lalu mengangkatnya. "Halo, Maya, ya?" Suara itu membuatku tertegun. Aku langsung mengenalinya. "Pak Budi?" tanyaku. "Iya, ini saya." Suaranya terdengar lebih dalam, tidak lagi sepercaya diri dulu. Aku terdiam sejenak. "Ada apa ya, Pak?" "Saya mau ketemu sebentar," kata Pak Budi. Perlahan. "Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan." Aku menatap layar, monitor, berbagai pikiran melintas di kepalaku. Aku tidak punya alasan untuk menemuinya, tetapi juga tidak punya alasan untuk menolaknya mentah-mentah. "Bapak di mana?" tanyaku. "Di kedai kopi dekat kantor, tempat yang lama," jawabnya. Aku berpikir beberapa detik, lalu berkata, "Baik, saya ke sana." Aku memberitahu Mbak Rini, lalu meninggalkan kantor. Kedai kopi itu tidak jauh, hanya beberapa menit berjalan kaki. Pak Budi duduk di sudut dalam, melihatku dan langsung berdiri. "Silakan duduk," katanya. Aku duduk, menjaga jarak yang cukup. "Saya menelepon. Kamu pasti sudah bisa menebak." Pak Budi memulai. "Tergantung." "Bapak," jawabku tenang. Pak Budi tersenyum tipis, senyum yang hambar. "Saya sudah dinonaktifkan," katanya terus terang. "Saya tahu," aku mengangguk. "Kamu mungkin berpikir saya pantas mendapatkannya," lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, aku berkata, "Saya bukan yang memutuskan. Tapi kamu yang menemukannya." Pak Budi menatapku lurus. "Saya hanya melakukan bagian saya," kataku. Pak Budi menghela napas. "Saya tidak menyalahkanmu." Aku sedikit terkejut. "Sungguh," katanya. "Awalnya saya marah, tapi setelah dipikir-pikir, kalau saya di posisimu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama." Aku diam. "Saya salah," lanjut Pak Budi, suaranya merendah. "Awalnya, hanya karena ingin praktis, berpikir bisa diselesaikan cepat lalu dilengkapi. Nanti, tapi sekali melakukannya, akan ada yang kedua, ketiga, sampai akhirnya tidak bisa kembali lagi." Kata-katanya bukan pembelaan, melainkan pengakuan. "Saya meneleponmu bukan untuk menyalahkan atau meminta maaf," kata Pak Budi. "Hanya ingin mengucapkan terima kasih." Aku menatapnya. "Tidak bisa?"
menyembunyikan keterkejutanku. Terima kasih. Iya, Pak Budi mengangguk. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya akan melangkah lebih jauh, berbuat lebih banyak kesalahan. Saat itu terjadi, hukumannya bukan lagi sekadar dinonaktifkan, aku tidak tahu harus berkata apa. Saya punya keluarga, kata Pak Budi pelan. Punya istri, punya anak. Kalau masalah ini lebih besar, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Aku menghela napas pelan. Apa yang dikatakannya bukanlah hal yang tidak pernah kupikirkan. Bagaimana selanjutnya? Dengan Bapak? Tanyaku. Belum tahu, Pak Budi tersenyum getir. Bisa jadi dipecat, bisa jadi hukuman lain. Tapi apapun itu, itulah harga yang harus saya bayar. Aku mengangguk. Ada kesalahan yang konsekuensinya tidak bisa dihindari. Jangan berubah karena masalah ini, kata Pak Budi menatapku. Jangan karena melihat orang lain celaka, kamu jadi lunak. Lakukan apa yang benar. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Saya mengerti. Percakapan kami tidak panjang, tidak ribut. Hanya dua orang yang duduk berhadapan, mengatakan apa yang perlu dikatakan, lalu berdiri. Sebelum pergi, Pak Budi menambahkan satu kalimat, kamu bekerja dengan baik. Pertahankan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Dalam perjalanan kembali ke kantor, aku berjalan lebih lambat. Kata-kata Pak Budi terus terngiang di kepalaku. Aku tidak merasa senang, juga tidak sedih. Hanya ada perasaan aneh, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya kudengar. Kesalahan tidak selalu dimulai dari niat buruk. Terkadang hanya dari satu langkah kecil yang menyimpang, tetapi jika tidak segera berhenti, akan membawa kita sangat jauh. Aku kembali ke meja kerja, melanjutkan tugas yang tertunda. Angka-angka itu masih sama, tetapi di kepalaku ada lapisan pemikiran yang baru. Bukan lagi sekadar benar atau salah di atas kertas, melainkan tanggung jawab di balik setiap angka itu. Malam harinya, saat kembali ke kos, aku membuka ponsel, melihat rekeningku, lalu teringat hari-hari saat aku berjuang, saat aku takut karena uang, saat aku berpikir punya uang saja sudah cukup. Tapi sekarang aku sadar, uang memang penting. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya dan menjaganya jauh lebih penting. Aku berbaring, memejamkan mata. Satu hari yang panjang telah berakhir, tetapi hatiku tidak lagi seberat dulu. Aku tahu masih banyak yang harus kupelajari, yang harus kualami, tetapi setidaknya aku telah melewati satu ruas jalan yang dulu kutakuti. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Hari-hari terakhir proyek tiba lebih cepat dari yang kukira. Mungkin karena selama ini aku nyaris tidak mengizinkan diriku berhenti, terus melangkah maju, menyelesaikan setiap tugas. Baru ketika aku mengangkat kepala, aku sadar bahwa jalan yang telah kutempuh ternyata jauh lebih panjang dari yang pernah kubayangkan. Ada malam-malam di mana aku meninggalkan kantor saat lampu koridor sudah hampir padam semua. Hanya beberapa ruangan yang masih menyala, dan di salah satunya ada aku, Mbak Rini, dan Bima. Masing-masing di sudutnya sendiri, tidak banyak bicara, tetapi semua tahu apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami jaga agar tidak melenceng. Proyek kali ini bukan hanya ujian kemampuan, tetapi juga ujian tentang bagaimana aku menjaga diriku di tengah tekanan. Ada saat-saat di mana mitra kerja mendesak agar proyek dipercepat, menyarankan agar beberapa pos pembayaran difleksibelkan demi pencairan dana tepat waktu. Kata-kata mereka terdengar lembut dan masuk akal, sehingga jika tidak waspada, sangat mudah untuk mengiyakan. Aku ingat betul suatu sore. Perwakilan mitra kerja duduk di hadapanku, suaranya sangat tenang. Ini hanya uang muka dulu, kok. Dokumennya akan menyusul, tolong. Disetujui saja dulu, tidak akan ada masalah. Aku menatap dokumen di hadapanku, lalu menatapnya. Bayangan Pak Budi, bayangan rapat tempo hari, dan bayangan tatapan Bima saat mengatakan jaga prinsip melintas di kepalaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat pelan, mohon maaf, Pak. Selama dokumen belum lengkap, saya tidak bisa menyetujuinya. Suasana menjadi sedikit tegang.
Orang di hadapanku terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis seolah meredakan suasana. Kamu kaku sekali. Aku tidak ikut tersenyum, hanya mengangguk. Iya, Pak, saya harus begitu. Percakapan berakhir dengan kurang nyaman, tetapi saat aku kembali ke meja, hatiku justru terasa lebih ringan. Ada hal-hal yang jika sudah kuputuskan untuk kujaga, harus kujaga sampai akhir. Bima tahu tentang kejadian itu. Tanpa perlu kulaporkan, dia sudah memantau situasinya. Malam itu, saat aku bersiap pulang, Bima melintas dan berhenti. Kamu melakukan hal yang benar, katanya. Aku mengangguk, saya hanya mengikuti prosedur. Bima menatapku sejenak. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kalimat itu sudah pernah kudengar, tetapi kali ini terasa berbeda. Bukan lagi sebagai penyemangat, melainkan sebagai sebuah konfirmasi. Proyek berakhir pada suatu pagi yang diiringi gerimis. Saat laporan akhir terkirim, aku duduk, terdiam beberapa menit di depan monitor, tidak melakukan apa-apa. Bukan karena tidak ada pekerjaan lain, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengizinkan diriku berhenti dan melihat kembali apa yang telah kulakukan. Mbak Rini menepuk bahuku pelan. Selesai juga. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya, Mbak. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Tiba-tiba, terasa kosong, kataku jujur. Mbak Rini tertawa. Biasa itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan besar, semua orang juga begitu. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Saya tidak menyangka saya bisa. Mbak justru yakin kamu bisa, jawabnya, nadanya sangat mantap. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk dan tersenyum tipis. Sore itu, seluruh tim makan bersama. Bukan pesta besar, tidak ada alkohol atau keramaian, hanya beberapa hidangan sederhana dan obrolan ringan. Bima juga ikut, tetapi tidak banyak bicara. Dia hanya sesekali menimpali, membiarkan yang lain bercengkrama dengan bebas. Saat hendak pulang, Bima berdiri dan memandang berkeliling proyek ini. Semua orang bekerja dengan sangat baik, katanya. Suaranya tidak keras tapi cukup untuk didengar semua orang. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak, tetapi di mata semua orang, aku melihat kelegaan dan sedikit rasa bangga. Bima menoleh padaku. Maya. Iya? Terima kasih, katanya. Aku sedikit tertegun, lalu menggeleng, saya hanya melakukan bagian saya. Tapi kamu melakukannya dengan tuntas, kata Bima. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tetapi karena aku sadar, aku bisa sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, melainkan karena langkah-langkah kecil, keputusan-keputusan kecil, yang kuambil. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku duduk di dekat jendela, memandangi jalanan di bawah lampu kuning. Kendaraan masih lalu lalang, orang-orang masih bergegas dengan kehidupannya masing-masing. Kota ini tidak berubah, hanya aku yang berbeda. Ponselku berdering. Ibu, Maya, pulang cepat hari ini? Iya, Bu. Pekerjaan sudah selesai. Baguslah, Ibu tertawa. Akhir-akhir ini, dengar suaramu saja Ibu sudah merasa lebih tenang. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, Bu, iya. Maya, rasa Maya baik-baik saja sekarang. Di seberang sana, Ibu tidak langsung menjawab, lalu berkata dengan lembut, Ibu tahu. Hanya dua kata itu, tetapi membuat tenggorokanku tercekat. Setelah menutup telepon, aku duduk diam tanpa menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya dari luar masuk. Aku teringat malam di restoran itu, saat tanganku gemetar membayar. Saat aku berpikir bahwa dengan mengorbankan seluruh uangku aku bisa membeli sedikit harga diri di mata orang lain. Saat itu aku merasa sedang melakukan sesuatu yang besar, tetapi sekarang, aku sadar itu hanyalah cara untuk menyakiti diriku sendiri. Jika malam itu pemilik restoran tidak memanggilku, jika tidak ada pesan dari Bima, jika tidak ada pertemuan setelahnya, mungkin aku masih berjalan di arah yang berbeda, arah yang semakin jauh semakin tersesat. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Pekerjaan ini pasti akan membawa
tantangan baru, hidup juga tidak akan selamanya mulus. Tapi setidaknya, aku telah belajar satu hal yang dulu tidak pernah kupahami. Ada hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi bisa mengubah seluruh jalan hidup. Sebuah buku, sedikit uang yang kutinggalkan di laci meja bertahun-tahun lalu, dulu kukira itu hanya perbuatan kecil yang tidak perlu diingat. Tetapi 10 tahun kemudian, hal itu kembali padaku, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam cara seseorang memandang nilai dirinya. Dan aku juga begitu. Aku bukan lagi gadis yang hanya bisa menunduk, takut orang lain melihat kekuranganku, takut dibandingkan, takut tertinggal. Aku masih diriku yang sama, masih harus membayar sewa kos, biaya hidup, masih harus menghitung setiap pengeluaran, tetapi hatiku sudah berbeda. Aku tahu aku bisa terus berjalan dengan kakiku sendiri. Di luar, hujan mulai turun lebih deras, setiap tetesnya jatuh ke jalan, pecah, lalu lenyap. Aku memandanginya sejenak, lalu tersenyum tipis. Ada hal-hal yang butuh waktu sangat lama untuk dipahami. Dan sekali kita memahaminya, kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Saat cerita ini berakhir, yang tersisa bukanlah angka-angka, proyek, atau kemenangan dalam pekerjaan, melainkan bagaimana seorang manusia melewati bagian-bagian gelap dalam hidupnya. Terkadang kita berpikir harus melakukan sesuatu yang besar agar dianggap berharga, padahal justru hal-hal kecil yang sunyi itulah yang paling lama bertahan. Satu kali menolong orang lain tanpa ingin dikenal, satu kali memilih yang benar. Daripada yang mudah, satu kali tidak berpaling saat hati nurani masih terasa mengganjal. Hal-hal itu tidak bisa diukur, tetapi diam-diam membentuk siapa diri kita. Manusia hidup di dunia mungkin tidak kaya raya, tidak terkenal, tetapi tidak boleh kehilangan kebaikan hati. Kebaikan hati bukan tentang memberi banyak uang, melainkan tentang menempatkan diri pada posisi orang lain, tentang menjaga sedikit harga diri mereka, tentang berhenti sebelum melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Terkadang, satu kata yang lembut lebih berharga dari hadiah besar, karena ia menjaga hati manusia. Dan dari semua hubungan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bakti kepada orang tua. Orang tua tidak butuh anaknya menjadi hebat, mereka hanya butuh anaknya hidup dengan baik, tahu diri, peduli, dan menjaga dirinya. Saat kita muda, kita sering berpikir waktu masih panjang, masih banyak kesempatan untuk membalas budi. Tapi saat kita menoleh ke belakang, baru kita sadar ada hal-hal yang jika tidak segera dilakukan, tidak akan ada kesempatan lagi. Satu panggilan telepon untuk menanyakan kabar, sejumlah uang yang dikirim tepat waktu, atau sekadar satu kalimat yang membuat orang tua tenang, itulah yang benar-benar berharga. Hidup tidak selamanya adil. Ada yang berjalan cepat, ada yang lambat, ada yang lahir sudah serba cukup, ada yang harus berjuang selangkah demi selangkah. Tapi, yang menentukan siapa seseorang bukanlah dari mana ia memulai, melainkan bagaimana ia memilih untuk berjalan. Memilih menjaga hati nuraninya atau menyerah pada keadaan. Memilih hidup lurus atau menukarnya demi kemudahan. Setiap pilihan meninggalkan jejak. Orang mungkin lupa apa yang pernah kau katakan. Berapa banyak uang yang kau miliki, tetapi mereka akan ingat sangat lama bagaimana caramu memperlakukan mereka. Kebaikan hati tidak akan membuatmu kaya seketika, tetapi sudah pasti akan membantumu tidak pernah miskin kepribadian. Dan terkadang, justru hal-hal yang kau berikan tanpa mengharap kembali akan datang padamu di saat yang tak terduga, dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Jalani hidup tanpa perlu terlalu riuh, tanpa perlu membuktikan diri kepada semua orang. Cukuplah saat kau melihat ke belakang, kau tidak merasa malu pada dirimu sendiri, kau merasa masih menjaga hal-hal baik yang kau miliki sejak awal. Itu sudah cukup. Dan jika suatu hari kau merasa lelah, ingatlah, selama kau masih menjaga kebaikan hati dan baktimu, kau masih berada di jalan yang benar.